Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh saya baca dulu ya, Mbak Tami, Mbak Ruli, Mas Haris, Mbak Arina. Ini siapa? Mbak Husni. Oh, ini agak miring ke sini aja, biar kelihatan. Mbak Cinta. Oke, Mbak Ara, Mbak Malwa, Mbak Abri. Yang belakang Mbak Vero. Gini, saya panggilnya Mbak aja ya, biar lebih Dek Jeng, oke. Mas Zuhal, Mas Haryo, Mbak Dia, Mbak Julia, Mbak Leili, Mbak Lita, Mbak Anita, Mas Hamam, Bufi, Mas Bufi atau Buffet? Mas Buffet, oke. Mas Hanif. Baik, kenalkan, saya Hendy Niki, saya owner dari Nana Baby Carrier, perusahaan gendongan bayi ergonomis. Jadi gendongan bayinya agak beda gitu ya, ada tagline ergonomisnya. Perusahaan kami membuat gendongan untuk orang tua yang memiliki bayi baru lahir dan orang tuanya ini spesifik sadar akan pentingnya menggendong bayi. Jadi nggak semua itu dijadiin target market. Target marketnya yang sadar ngegendong bayi gitu. Terus produk kami ini khusus karena beda ya dari gendongan-gendongan yang lain. Nah, cuma jualan gendongan bayi aja. Iya, jadi bisnis saya cuma satu, jualan gendongan bayi aja. Gendongan bayi ini spesial karena didesain khusus yang bikin beda dari gendongan yang lainnya oleh seorang baby wearing consultant certified dari School of Baby Wearing UK, yaitu saya sendiri dan seorang perawat. Jadi saya tahu bagaimana bayi itu posisinya, anatomi, fisiologi, kebutuhannya di dalam gendongan bayi, dan saya tuliskan itu dalam sebuah tulisan yang kemudian dibuat menjadi sebuah produk. Alhamdulillah per bulan kami sudah menjual lebih dari 2000 piece produk di seluruh Indonesia. Kami juga sudah ekspor sampai Malaysia, kemudian ada beberapa retail yang sampai ke Eropa, Singapura, dan negara Timur Tengah yang lainnya. Oke. Ini kalau ditanya behind the scene-nya siapa sih saya gitu. Jadi saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa sebenarnya yang mendapatkan izin dan fasilitas dari suami sambil mengasuh 4 orang anak dan mengasuh 70 orang yang lainnya. Saya menjalani Nana Baby Carrier selama hampir 10 tahun. Ini tahun ke-10. Karena Nana Baby Carrier itu berdiri tahun 2015, pertama kali sejak anak saya lahir. Jadi bisnis ini berawal dari problem. Masalahnya tuh apa? Ternyata masalahnya ada di saya sendiri. Dan saya selesaikan masalahnya. Oh, ternyata banyak juga yang punya masalah sama seperti saya. Akhirnya saya membuat produk yang itu menjadi solusi. Selain itu saya juga bikin brand baju namanya Makana Kids. Kemudian saya juga bikin digital, kelas digital gitu, digital produk namanya Sekolah Ibu dan Ayah. Dimana sekolah ini tuh untuk sebenarnya tujuannya adalah CRM, Customer Relationship Management dari Nana Baby Carrier. Tapi karena bagus, jadinya dibikin perusahaan yang berdiri sendiri. Saya lulusan Unisa, jurusan keperawatan, jadi agak melenceng gitu ya. Perawat, tapi kok jadi CEO? Itulah saya. Karena memang kecintaan saya terhadap dunia bisnis itu kayak hobi gitu. Bisnis tuh kayak nge-game gitu. Dan game di real life itu adalah bisnis. Kalau perawat itu kan agak shock gitu ya, ketemu pasiennya apa, ada darahnya, aduh keliengan gitu. Tapi kalau ini, oh apa problemnya, solusinya ini, dapatnya uang, kan jadi bahagia gitu ya. Nah, terus selain itu saya juga menjadi seorang runner up dari pengusaha muda brilian tahun 2022. Ini skalanya nasional, jadi itu dari Bank BRI. Terus juga entrepreneurship lecture, jadi saya dosen entrepreneurship di Unisa dan di Unisula. Kemudian ada juga satu lagi di Universitas Brawijaya. Kemudian saya juga best partisipan dari BCA UKM Fest. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pengen dapat banyak business kayak saya, aktif aja ikut event-event gitu. Oke, saya juga trainer, seorang baby wearing consultant yang praktek. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang nggak bisa ngegendong bayi, tuh datang ke tempat saya, nanti saya ajarin gimana cara ngegendong bayi yang baik dan benar. Ini kenang-kenangan ya, waktu itu tahun 2022 ini pencapaian tertinggi saya dari kompetisi yang pernah saya ikuti.
runner up pengusaha muda brilian. Dari 17.000 UMKM terpilihlah 3 orang ini yang menjadi juaranya. Salah satunya adalah saya. Ya agak sombong dikit nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman menyusul karena setiap tahun BRI ini ada eventnya gitu. Oke, next. Kalau untuk yang skala daerah ada prestasinya nggak? Ada juga untuk skala daerah. Alhamdulillah saya menjadi best product dari Dekranasda Sleman. Jadi produk unggulan terbaik kedua dari Dekranasda Sleman. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain sih Mbak gitu ya. Hari ini saya tuh di WA tiba-tiba sama Mas Imam, beliau Mbak ngisi ya, apa yang harus saya sampaikan Mas Imam, dan ini requestnya step by step bagaimana cara mengembangkan bisnis fashion itu seperti apa. Mungkin kalau saya lebih tepatnya tuh bisnis yang tidak ada kelasnya. Jadi bisnis gendongan bayi itu bisnis tak berkelas. Nah, kalau teman-teman ini ada fashion ada kelasnya, ada craft ada kelasnya, food ada kelasnya gitu ya. Tapi kalau saya tuh bisnis tanpa kelas. Jadi kalau misalnya diklasifikasikan itu juga tidak ada kelasnya. Gendongan bayi. Tapi secara dipaksakan itu masuk ke dalam fashion. Terus kemudian bagaimana menciptakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar, bagaimana cara mengembangkan pasar produk, dan bagaimana cara rekrut dan mengelola SDM, bagaimana cara mengelola keuangan agar usahanya terus bertumbuh. Sebelum sampai ke materi, saya pengen nanya dulu ke teman-teman. Teman-teman di sini sudah berapa lama menjalani bisnis? Yang bisnisnya baru 6 bulan boleh ngacung? Oke, bisnisnya apa Mas? Jasa laundry. Wah, itu keren. Yang lainnya? 1 tahun? Baru 1 tahun? Apa bisnisnya? Jasa videografi dan fotografi. Oh, oke. Jasa videografi dan fotografi. Terus yang di atas 1 tahun? Udah banyak ya? Wah, ini pasti omsetnya udah miliaran ini. Yang di atas 2 tahun ada? Wah, ini udah triliunan ini. Amin. Oke. Next, jadi kita akan belajar tentang basicnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi basic menjalani bisnis ini sebenarnya ada 1 hierarki bisnis namanya. Kalau teman-teman udah sering dengar ini, pasti teman-teman akan memahami sekarang ini. Jadi sekarang ini kita akan belajar tentang hierarki bisnis ya. Hierarki bisnis ini pengennya nanti sebelum ikut inkubasi bisnis, kalau teman-teman punya fixed mindset, nanti berubah menjadi growth mindset, di mana hierarki bisnis ini disebut 5 tangga bisnis yang tidak akan terbuka gemboknya kalau masih memiliki fixed mindset. Oke, jadi kita harus memahami bahwa seorang entrepreneur itu tidak boleh punya fixed mindset. Kita harus agile. Nah, agile ini syaratnya cuma 1, yaitu open minded. Jadi ketika kita sudah open minded, nah itu akan bisa menjadi growth mindset. Karena kalau misalnya kita nggak pernah open minded, kita kayak gini-gini aja, yakin kayak gini aja, bottleneck-nya kita nggak mau terjang, nggak mau kita urai, ya kita nggak akan bisa growth gitu ya. Oke, jadi teman-teman, ini ada 5 tangga bisnis, di mana setiap bisnisnya ini mempunyai step by step yang harus dilalui. Starting ini adalah waktu pertama kali kita memulai bisnis. Jadi di tahap starting ini, teman-teman yang masih 6 bulan, yang masih 1 tahun, itu biasanya ada di step starting. Step starting itu ngapain? Step starting itu ya ngurusin basic-basic bisnis gitu. Nanti kalau misalnya udah starting, biasanya naik ke profiting, sistemasi, multiplying, investing. Sebagai seorang manusia, kita kan kalau naik tangga itu kan ya sitik-sitik gitu ya. Ini starting naik 1, kemudian profiting naik 1 lagi gitu kan. Kalau misalnya kita sebagai manusia baru mulai bisnis, langsung pengen omsetnya 1 miliar gitu kan, kayak gitu ya kan, jangkahnya itu terlalu lebar, jadi menyebabkan cedera. Yang cedera nanti siapa? Yang cedera nanti bisnisnya, bahkan mental ownernya juga ikut cedera. Jadi amannya kalau misalnya mau ngejalanin bisnis tuh step by step ini harus dilalui. Starting, profiting, sistemasi, multiplying, dan investing. Masing-masing ini ada gemboknya. Dan gembok ini tidak akan pernah terbuka kalau di 1 step ini belum selesai.
Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ada di satu step starting ini belum selesai, nanti di profiting ini udah mengerjakan pekerjaan profiting, pasti akan balik lagi ke starting, akan balik lagi ke basic. Jadi kita akan ngecek apa yang harus kita lakukan ketika bisnis kita baru di tahap starting. Starting tuh ini step by stepnya. Jadi starting yang pertama itu adalah entrepreneur mindset. Siapa di sini yang masih bakul mindset? Bakul mindset dan entrepreneur mindset itu bedanya adalah ketika bakul mindset, ya wis aku dodolan entuk badi ra mikirke sesuk 5 bulan, 6 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan aku akan ngapain. Itu bakul mindset biasanya. Tapi kalau entrepreneur mindset itu biasanya udah tahu nih, oh aku tuh 6 bulan ini akan fokus jualan, kemudian 6 bulan berikutnya aku akan hire. Setelah 1 tahun ke depan aku akan melepaskan sedikit pekerjaan teknis dan aku akan mengerjakan pekerjaan strategis. 2 tahunnya aku akan, 3 tahunnya aku akan, 4 tahunnya aku akan, 5 tahunnya aku akan, sampai 10 tahunnya aku akan. Dulu waktu pertama kali saya bikin Nana Baby Career tuh, saya masih bakul mindset. Jadi kayak belum ada yang menyadarkan bahwa mindset entrepreneur itu harus dimiliki gitu. Yang penting dodolan payu, dilalah payu. Tapi nek ra payu, nah itu nanti langsung berganti bisnis biasanya. Tidak akan strong karena faktor why-nya tidak kuat. Tapi kalau entrepreneur mindset itu biasanya strong why-nya, mengapa kita menjalani bisnis, alasannya itu biasanya kuat. Jadi ketika kita itu ada di sisi entrepreneur mindset, yang dibenarkan adalah mindset entrepreneurnya. Oh, aku tuh pemilik bisnis. Ini tuh bukan sekedar jualan, tapi ini tuh legacy. Jadi sesuatu yang bisa aku wariskan ke anakku misal kita, dan bermanfaat bagi orang lain. Oke? Terus yang kedua itu basic negotiation. Nah, basic negotiation ki cincai lah kalau orang Cina bilang ya. Jadi kayak skill yang wajib dimiliki gitu. Yang selanjutnya selling skill. Yang saya kasih tanda stabilo ini adalah yang wajib dimiliki dan dikerjakan di tahap starting. Selling skill, bagaimana cara menjual produk. Kalau di Nana, dulu saya menjual produk itu langsung dengan storytelling. Jadi saya upload di sosial media, di Facebook. Dulu masih Facebookan, coba nanti search di Facebooknya Henti Niki sampai tahun 2015. Di situ tuh banyak storytelling tentang bagaimana cara saya menjual produk. Dulu organik masih berlaku ya, tapi sekarang organik sungguh sangat sulit sekali. Masih berlaku, tapi nggak begitu kayak dulu gitu. Kemudian kalau sekarang selling skill itu contohnya ada di jualan live. Jadi banyak di sini yang sering melihat orang jualan live. Ayo Bunda check out sekarang, produk ini sungguh sangat bagus sekali karena produk ini sudah hypoallergenic, terbuat dari 100% katun, bisa membuat si kecil merasa nyaman, tidak kegerahan gitu, dan mengurangi rasa pegal ketika menggendong si kecil. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi Bunda, nanti kalau Bunda check outnya kelamaan, nanti semakin pegel menggendongnya. Yuk check out sekarang biar produknya bisa dikirim lebih cepat, Bunda bisa langsung pakai untuk menggendong si kecil, menggendong jadi lebih menyenangkan. Itu selling skill yang biasanya dipakai orang untuk live di Shopee. Nah ini, kalau di Nana, selling skill itu ada di live Shopee. Teman-teman boleh cek nanti hari ini, boleh sekarang juga boleh cek sambil ngecek-ngecek. Ih, sudah ngomongnya Mbak Henti bener pora, ngomong tok, bener. Jadi teman-teman boleh sambil cross check ya di Shopee saya, di Shopee-nya Nana Baby Career sekarang juga masih lagi live. Nah, nih, yang kedua adalah analisa kompetisi. Analisa kompetisi itu ngelihat gitu. Nek aku dodolan gendongan regane 300.000 ki kemahalan nggak sih untuk customer Indonesia gitu. Nah, biasanya orang tuh akan cheaper ketika produknya itu lebih mahal daripada produknya kompetitor. Padahal tetap aja ada yang beli, tetap aja ada target marketnya. Cuma kita harus temukan target market itu dan ngasih value lebih. Jadi kita kasih value lebih kayak kenapa produk ini lebih mahal? Ya karena ada story-nya, ada value lebihnya, ditambahkan dengan free konsultasi, ada free produk yang lainnya, ada value-value yang ditambahkan selain hanya produk itu sendiri, di mana kompetitor hanya memberikan produk saja dengan harga segitu gitu. Jadi analisa kompetisi ini itu menganalisa bagaimana pasar itu bersaing supaya kita bisa menang di market. Dan biasanya di analisa kompetisi ini kita harus menciptakan unique selling point atau poin yang
unik supaya kompetitor itu tidak bisa menjiplak. Contoh unique selling point dan secret sauce dari Nana Baby Carrier adalah dibuat langsung oleh certified baby wearing consultant dari School of Baby Wearing UK. Nah, kalau orang mau bikin produk kayak Nana, berarti kan harus ada orangnya certified dari School of Baby Wearing UK. Nah, itu jadi secret sauce, unique selling point. Kenapa Nana Baby Carrier ini beda dan lebih trust di mata customer, padahal harganya jauh lebih mahal. Produk-produk kandungan bayi itu harganya 100 ribuan. Nana jualnya 500 ribuan. Oke, next ya. Nah, ini kemudian setelah dianalisa kompetisi, kemudian diuji ngangeninnya. Oh, aku tuh jual harga segini, review orang gimana? Bisa dicek di reviewnya Nana Baby Carrier, ini hampir terjual 10.000 plus. Artinya apa? Oh, produk ini tuh memang banyak diminati oleh customer. Kemudian dicek juga reviewnya, testimoninya di kolom testimoni. Biasanya mereka akan memberikan feedback. Kalau misalnya mereka memberikan feedback yang positif, berarti fix produk ini sudah oke. Dan kalau misalnya mau dijual, di-boost dengan perlakuan iklan yang cukup maksimal, itu pede. Tapi kalau kita tuh produknya nggak yakin kalau ini tuh sudah terbukti bagus, mau dijual dengan boost iklan, ya nanti kita rugi. Jadi ketika business owner itu mengambil keputusan untuk melakukan sebuah tindakan, harus based on data. Nggak boleh feeling, koyone, nggak boleh. Koyone ini berhasil koyone. Nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus cek data. Produk mana yang paling laris, itu yang harus di boost penjualannya. Kemudian yang keenam adalah packing for product. Nah, ini packing for product itu penting karena kalau di online nggak begitu penting ya. Karena kan online itu kan packing sampai di rumah, yang penting produknya selamat. Tapi kalau teman-teman ini produknya itu produk yang ditampilkan, berarti harus membuat customer itu menjadi memilih produk dari teman-teman yang teman-teman buat. Kayak misalnya dijajar-jajar, ini ya, craft gitu. Craftnya jajar-jajar. Yang paling menarik harus punyanya teman-teman. Karena itu nantinya akan membuat customer itu ngambil, wah ini apik banget nih. Terus jika berining, lihat-lihat dan baru beli. Itulah pentingnya packaging yang berbeda dari miliknya kompetitor. Makanya uji kompetitor dulu, baru packingnya kita sesuaikan. Agak beda nih. Selanjutnya merek dagang. Nah ini, merek dagang, pilihlah brand yang sekiranya namanya diucapkan sama dengan tulisan. Contoh, Nana, tulisannya ya Nana gitu. Dan NANA, sesimpel as that, mudah diingat gitu. Nah, nanti punyanya teman-teman coba dicek apakah penulisan dan penyebutannya sudah sama. Kalau sudah, langsung daftarkan Haki. Karena pendaftaran ini cepet-cepetan. Jadi kalau misalnya sudah ada yang mendaftarkan terlebih dahulu, tidak akan bisa diterima. Meskipun namanya beda, tapi ada miripnya, pasti akan ditolak. Gitu ya. Oke, next. Selanjutnya distribusi promosi. Nah, Nana menggunakan saluran distribusi promosi sosial media. Jadi sosial medianya Nana Baby Carrier, kalau tadi yang follow teman-teman itu kan saya pribadi ya, Henti Niki. Tapi penjualan saya menggunakan Instagram bisnis Nana Baby Carrier. Nah, dari Instagram bisnis dan TikTok Nana Baby Carrier itu biasanya ada konten-konten yang winning sampai 29 juta, 26 juta viewers, kayak gitu. Itu menggunakan saluran distribusi promosi dan viral marketing supaya customer itu ngelirik. Ini tuh kok lucu banget apa sih? Kok sampai viral apa sih? Akhirnya mereka melihat produk kita. Dengan adanya viral ini, kita bisa menghemat budget untuk iklan. Yang selanjutnya adalah strategi harga. Jadi strategi harga di Shopee, di Tokopedia, di Marketplace, dan di tempat yang lain kita harus atur supaya tidak mengganggu cash flow dari perusahaan kita. Jangan sampai kita salah ngatur harga sampai kita kehabisan uang. Karena ibarat manusia, uang itu adalah darahnya. Yang selanjutnya adalah menata keuangan. Saya nanya dulu ke teman-teman di sini, siapa yang sudah punya laporan keuangan? Oke, wah sudah banyak ya. Pakai apa laporan keuangannya? Promo. Oke, aplikasi? Kalau saya ya ada dua platform. Kita pakai spreadsheet sama pakai pihak ketiga. Oh oke, pakai kayak build up sendiri gitu ya? Iya, enggak sih, kita pakai software dari BBR sih. Oh oke. Yang lain belum punya?
Oke, jadi ini sangat penting sekali menata keuangan ini karena dengan keuangan yang clear jelas kita bisa bikin strategi yang clear dan jelas. Kalau misalnya dari uangnya saja kita sudah tidak clear dan jelas, nah kita akan kesulitan untuk membuat strategi bisnisnya. Yang terakhir, badan hukum dan perizinan ini mengikuti setiap kita melakukan inovasi produk sebaiknya segera didaftarkan ke Ditjen Kekayaan Intelektual (Dikti). Oke, kita di tahap starting ada 5 tangga bisnis, di mana nanti step-stepnya ada di slide selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau saya ngomongnya kecepatan atau kurang jelas, nanti mohon di stop. Stop Mbak, gimana Mbak? Gitu ya. Soalnya kebiasaan ngomongnya gini. Oke, next ya. Oke, gimana sih caranya mengembangkan bisnis yang dilakukan dengan Nana Baby Carrier? Jadi Nana Baby Carrier langkah pertama adalah menemukan target market dan diferensiasi produk. Target market, teman-teman udah tahu target market kan ya? Aku meh dodolan karo sopo, ya? Sopo sih sing meh tak doli produkku gitu kan? Udah tahu kan ya? Oke, kalau udah tahu kita profiling. Jadi customernya tuh seperti apa profilnya? Identitas kebutuhan mereka. Jadi kalau Nana Baby Carrier itu berawal dari problem, masalah dulu. Baru setelah ada masalah, Nana Baby Carrier hadir menjadi solusinya. Untuk fashion, busana muslim atau yang lainnya mungkin bisa menambahkan sustainability atau hal yang sekarang sedang viral atau sedang banyak digandrungi oleh target marketnya. Oh, target marketku tuh saiki lagi senengnya ki warna-warna beach. Jadi aku harus ngikutin warna-warna beach, boleh gitu. Kemudian yang kedua adalah membangun brand yang kuat. Jadi brand yang kuat ini sama seperti yang di starting tadi. Yang di starting tadi kan kita harus mendaftarkan merek ya. Nah, merek yang sudah terdaftar itu semuanya harus tertempel di semua sosial media, di semua produk, di semua kemasan, di mana-mana. Sampai di kaosnya penjahit, nah itu juga harus tertempel brandnya. Di mobil operasional harus ketempel, di motor, di helm, semuanya harus ada brandnya Nana Baby Carrier. Jadi nanti kalau di jalan ketemu Nana Baby Carrier. Nah itu sebagai salah satu brand aktivasi. Ya, terus yang selanjutnya adalah fokus pada kualitas produk. Jadi biasanya orang yang sudah laku jualannya menurunkan kualitasnya demi menaikkan margin. Nah ini haram hukumnya dilakukan. Jangan ya, jangan. Kalau bisa semakin naik penjualan, semakin naik kualitas produknya, gitu. Jangan sampai penjualannya udah naik, udah banyak, kualitasnya diturunin supaya profitnya naik. Nah, jangan kayak gitu, itu haram dilakukan ya. Jangan sampai dilakukan. Nana Baby Carrier tidak pernah melakukan hal itu. Kami selalu meningkatkan mutu dan kualitas, menjaga supaya produknya tetap bagus kualitasnya. Yang selanjutnya, langkah keempat yaitu membangun citra melalui media dan komunitas. Jadi Nana Baby Carrier itu juga ikut community tentang parenting. Kita membangun itu dengan satu divisi khusus yaitu brand relation. Brand relation tugasnya membangun kolaborasi dengan komunitas. Kemudian memaksimalkan penjualan dan distribusi. Kita udah tahu produk yang bagus itu apa, itu dijualnya di mana, lakunya di mana, ya udah boost di situ semaksimal mungkin. Yang selanjutnya, skala bisnis secara strategis ini mengoptimalkan produksi dan gudang. Nana itu dulu menggunakan borongan, tapi dengan borongan kita tuh hanya output sedikit. Kemudian saya ubah semuanya dijadikan lining. Dengan dijadikan lining, yang tadinya karyawannya 30, outputnya itu 30 per hari, sekarang karyawannya 35, outputnya 90 per hari. Dengan mengubah tempat duduk dan alur menjahit. Nah, itu yang disebut dengan skala bisnis secara strategis di sisi produksi. Nah, di sisi marketing ya udah. Kalau misalnya ini produknya udah winning, gas, iklan terus aja gitu. Oke, ini yang saya maksud ubah kemasan. Dulu saya nitip produk Nana Baby Carrier di PLUT, ini gedungnya masih ini ya. Saya ingat banget pertama kali datang terus ketemu Mas, saya mau nitip produk saya. Apa Mbak? Gendongan bayi, ini produknya. Ya Mbak, taruh situ aja gitu, dikurasi dan lain-lain. Ini produknya. Tahun 2019. Kemudian tahun 2022 saya ikut yang namanya program inkubasi bisnis dari Bank BRI, Pengusaha Muda Brilian itu tugasnya adalah membuat kemasan. Nah, akhirnya kemasannya berubah jadi kayak gini. Setelah itu PD produk ini bisa masuk ke toko-toko offline, bahkan sampai toko offline di Malaysia.
Dan penjualannya itu naik drastis hanya dengan mengubah packaging. Ini perjalanannya Nana. Bisnis itu nggak ada yang sama, startnya juga nggak ada yang sama. Yang penting kita lakukan adalah kita harus punya goals. Bisnis kita mau jadi seperti apa, timelinenya harus clear, kapan dan di mana. Nah, dulu waktu saya memulai Nana Baby Carrier tahun 2015, saya tuh cuma membayangkan Nana Baby Carrier itu bakalan jadi gede 10 tahun lagi. Aku punya pabrik yang gede banget. Cuma ngebayangin, terus aku tulis di buku note diary itu. Alhamdulillah terlaksana hari ini. 2018 ini rumah saya. Dulu saya di sini, jahitnya di sini, kamarnya di sini, jualannya di sini, kirim paket di sini, motong di sini, semuanya di sini. Terus kemudian 2022 ekspansi sebelah rumah. 2022 ekspansi depannya karena udah nggak cukup. Kemudian 2023 nambah ruko 2 karena udah nggak cukup. Tahun 2025 ini nambah 1 rumah produksi dengan luas rumah produksinya itu 10 meter kali 28 meter persegi. Nah, kalau di total jadi luas workshopnya itu ada 1224 meter persegi. Di mana isinya itu adalah office sales, 2 line produksi, 1 gudang bahan baku, 1 gudang stok siap jual. Tapi ya di sini ini kantor marketing. Jadi kantor marketing dan rumah produknya full. Dulu Mas Imam pas datang di rumah saya tuh masih yang ini. Oke, nih pertanyaan kedua. Bagaimana menciptakan produk yang sesuai dengan permintaan pasar? Ada yang di sini jualan produk karena dia suka? Saya dulu juga gitu, Mbak. Wah, aku seneng kok produk iki ya tak adol wes. Nah, aku seneng mesti wong seneng gitu. Ada yang pikirannya masih kayak gitu? Apakah ada pasar juga? Oke. Nek ada yang masih pikirannya kayak gitu, mohon saat ini segera diubah. Karena apa? Ternyata produk yang saya sukai itu hanya sedikit yang menyukai juga. Ternyata dari based on datanya Nana Baby Carrier, orang yang suka gendongan warna pink itu cuma dikit, nggak ada 0,5%-nya. Padahal saya suka banget gendongan warna pink. Saya nggak suka gendongan warna hitam. Tapi based on data penjualan, hampir 90% penyumbang omset terbesar di Nana Baby Carrier adalah gendongan warna hitam. Jadi ketika bisnis owner ngambil keputusan, Bu, kita mau bikin gendongan apa lagi ya sekarang? Nek masih pakai perasaan, produk yang saya sukai, yaudah kita bikin warna pink. Kira-kira mubazir dan tidak laku, apakah itu akan menjadi hal yang mungkin? Ya, tentu saja. Tapi ketika kita mengambil keputusan based on data, produk yang paling laku adalah warna hitam. Ketika bisnis owner ditanya, Bu, kita mau bikin gendongan apa lagi ya? Kita bikin gendongan warna hitam. Keberhasilannya sangat mustahil atau mungkin? Sangat mungkin, karena based on data. Nah, riset pasar secara mendalam. Bisnis owner boleh idealis dalam sisi kualitas. Tapi tidak boleh idealis dalam selera market. Kenapa? Yang beli itu bukan kita. Yang beli adalah customer. Jadi kualitasnya boleh idealis. Aku nggak suka kalau jahitannya tuh miring gini, harusnya lurus gitu. Nah, itu boleh ideal di sisi itu. Di sisi kualitas, business owner harus idealis. Tapi di sisi selera, customer sukanya apa? Business owner nggak boleh, jangan kayak permintaannya si itu dong, kayak gini aja. Nah, itu akan menjadi bumerang. Jadi kita kurang mendengarkan selera market. Nah, selera market yang kita dengarkan dan kita fasilitasi biasanya membuahkan hasil produk best seller. Jadi sekarang nih pulang ke rumah nanti habis dari sini ya, langsung cek data. Ngono aku ki sing payu, baju sing paling payu iku baju sing apa gitu. Jilbab yang paling laku itu yang mana gitu. Nah, Mbak Lita tadi ada idealisme, tapi juga mendengarkan selera marketan. Nah, jualannya apa, Mbak? Aku jualnya itu adalah sustainable product. Produknya itu ada block knot batik yang aku combine pakai kain perca batik. Oke. Kain perca ya. Ya. Terus ada tas dan dompet juga. Oke. Yang itu kombinasi dengan rajutan. Kenapa rajutan? Karena kita udah sempat brainstorming bahkan sampai ke
Ina Bayer, Mm-mm. kemudian ada Smesco Oke. dengan produk-produk itu. Jadi emang aku awalnya itu suka di bidang fashion and crafting. Kemudian baru aku mengembangkan model-model itu dengan adapt terhadap pasar. Ya, bagus. Jadi gitu. Jadi teman-teman di sini ketika sudah punya rasa suka terhadap sebuah produk, awan sukanya gendongan bayi, Mbak Lita sukanya fashion and craft, gitu kan? Nah, kesukaan ini yang menjadi idealisme kita dalam berbisnis, tapi produk kita based on customer. Jadi kesukaannya customer itu apa, itu yang dituangkan dalam produk kita. Oke? Jadi digabungin, di-matchin gitu. Karena apa? Karena dengan kita mendengarkan selera market, produk itu akan winning, produk itu akan best seller, akan laku keras. Nana tuh dulu menjual produk itu warna-warni. Jadi kayak warna pink, warna orange, warna-warni gitu, sesuai aku gitu. Aku sukanya moodnya hari ini lagi biru, ya udah kita bikin biru yuk gitu. Nah ternyata biru itu nggak laku. Nah itu akan membuat produk itu menjadi slow moving dan akan menjadi cost, biaya, gitu kan? Nah itu harus dihindari. Untuk menghindarinya kita pengambilan keputusan based on data, riset secara mendalam dari kebutuhan marketnya. Kemudian pahami target pasar dengan jelas. Jadi target pasar kita tuh sukanya apa sih? Mereka tuh ternyata sukanya ngomonginnya tentang sustainability. Nah, berarti sustainability-nya yang diangkat untuk dijadikan bahan komunikasi dengan customer supaya customer tertarik untuk membeli produk. Gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan produk dari masalah yang nyata. Kalau Nana Baby Carrier masalahnya adalah pegel ngegendong bayi. Ibunya suruh gendong terus. Bapaknya nggak gendong. Terus akhirnya saya mendengar suami-suami itu nggak mau ngegendong karena nggak ada gendongan yang cocok buat suami. Akhirnya saya bikin gendongan warna hitam yang kalau dipakai suami jadi kelihatan gentle. Nah, bapak-bapak jadi bangga ngegendong. Based on story-nya siapa? Based on story-nya suamiku. Jadi aku menulis cerita, aku membuat jadi gendongan ini aku buat untuk spesial buat suamiku. Ternyata setelah suamiku pakai, suami-suami yang lain jadi kepengen dibeliin oleh istrinya. Akhirnya winning produk warna hitam untuk suami. Target marketnya sing cekot ibu-ibu, sing nganggo bapak-bapak. Karena apa? Nana Baby Carrier tuh ngomporin. Bu, ayo ajak suaminya mau ngegendong. Ayo, gendong pakai ini kita. Komunikasi itu yang didapatkan dari masalah yang nyata. Oke, kalau belum ketemu masalah yang nyata ya kita cari-cari lah ya. Apa sih ini masalahnya gitu kan? Nah, kita cari solusinya. Oke. Terus kemudian uji coba prototipe dan dapatkan feedback. Biasanya Nana Baby Carrier itu kalau mau rilis produk, kita biasanya tuh ada yang namanya produk prototype. Di-share ke affiliate, jumlahnya 20, mereka kasih feedback, udah oke, baru kita boost penjualan. Pasti bestseller. Terakhir, kita bikin produk yang namanya Premier. Gendongan untuk bayi prematur. Sekali rilis waktu itu langsung terjual 300 pieces. Harganya 275.000. Bersih di Shopee. Ya gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita udah yakin uji coba prototipenya keren, oke, bagus, launching. Nah, pasti akan segera laku. Oke, next ya. Ini ada 52 slide, jadi saya cepet-cepet aja ya. Jadi, ngecek basic marketing itu gimana? Ngecek basic marketing itu dari problem. Harus berawal dari masalah. Semakin besar masalahnya yang dihadapi, semakin banyak yang bermasalah, semakin banyak peluang bisnisnya. Ingat, di kata peluang itu ada uang ya kan? Nah itu, semakin banyak masalahnya, semakin menyenangkan bagi bisnis owner. Wah, oke menik jebule sing ra iso gendong kaya aku. Cocok di peluang gitu dalam gendongan sing ready to use. Nah tuh. Jadi yang pertama, kita harus cari problemnya untuk kita selesaikan masalahnya. Rasa pegal tanpa gendongan tulang bayi tidak tertopang dengan baik, tanpa gendongan bayi cenderung rewel, bayi mudah gumoh, orang tua meragukan keamanan produk, mengkhawatirkan penampilan tidak cantik lagi saat menggendong. Solusinya cuma satu, Nana Baby Carrier. Dari namanya aja, kalau Nana Baby Carrier tuh udah orang,
wah aku nek pakai Nana Baby Carry itu kayak tampak cute, cantik, modis gitu ya. Beda kalau namanya itu Maxter Baby Carrier gitu. Itu kayak garang gitu kan. Ya, nama, pemilihan brand, nama itu juga matter, penting untuk sebuah brand. Terus kemudian tentukan target marketnya. Siapa target marketnya Nana? Clear, jelas. Ibu-ibu muda usia sekian. Kenapa harus clear? Karena nanti kalau misalnya kita mau masukin profile di bisnis dan di ads, itu biasanya masukin tuh orang yang interest kayak gitu tuh. Terus tinggal di mana, paham akan apa, gitu. Terus keunikan produk dibandingkan produk yang lainnya apa. Nih, hal ini, basic marketing ini harus sampai ke orang yang menjual produknya. Oke? Oke, siapa di sini yang masih menjual produknya sendiri? Maksudnya, aku ya business owner, aku ya dodolan, aku ya gawe. Ada? Ada? Nah, nanti kalau misalnya kita sudah mendelegasikan ke orang lain, orang yang kita delegasikan itu harus paham tentang ini. Market opportunity, penting buat business owner ngecek market opportunity. Oke, saya mau nanya nih, random talk ya. Mbak Apri, Mbak Apri bisnisnya apa Mbak? Kayaknya kita pernah ketemu kan ya? Iya, Mbak tahu nggak orang yang suka trade flower di Indonesia itu ada berapa orang? Nggak boleh bilang banyak. Karena apa? Itu asumsi. Nah, kita harus based on data. Tahu? Oke. Yang tahu peluang bisnisnya ada berapa siapa? Oh, Mas yang punya laundry ini aja. Mas Hamam, saya nanya. Mas Hamam, berapa orang di Indonesia yang tidak mencuci bajunya sendiri? Kalau dari saya kan ikut pelatihan juga Kak. Kira-kira itu 30%, 20-30% dari populasi sekarang itu yang laundry itu hanya segitu 20-30%. Laundry sendiri atau laundry di laundryin dan orang lain yang nyuciin? Kalau itu angka itu masih umum, jadi belum spesifik yang self service, layanan itu belum. Oke. Kenapa sih kita harus tahu berapa jumlah capacity marketnya? Kenapa? Karena biar kita tuh sebagai business owner tuh optimis. Ketika nanti tiba-tiba orderannya cuma tinggal 1-2, kita tuh nggak putus asa gitu loh. Nggak yang ya udahlah ganti bisnis aja. Nggak laku kayaknya bisnis kita. Udahlah ganti. Ya itu. Nggak kayak gitu. Tapi business owner itu nanti ketika produknya tidak laku, itu akan evaluasi. Kenapa sih nggak laku? Apanya yang error? Iklannya, sosial medianya, atau tap linknya, atau shoppingnya, atau tiktoknya. Nah itu. Next akan jualan lagi gitu. Jadi kita harus bicara based on data. Market opportunity. Tadi saya sudah sampaikan bahwa peluang Nana Baby Carrier itu marketnya adalah usia produktif 23-35. Gitu ya. Dimana customer profile-nya adalah menengah gaji UMR berpendidikan minimal SMA usia 24-39. Angka kelahiran per tahunnya itu ada 4.062 gitu. Terus angka kelahiran per harinya ada 12.000 per hari. Setiap harinya ada 12.000 yang lahir bayi di Indonesia tuh dari BPS. Rilisnya yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan banyak. Terus persentase penduduk berdasarkan pendapatan gaji UMR itu ada 44%. Jadi 44% dari 12 ini ada berapa? Nah, ternyata ada sekitar 2 juta bayi lahir per tahun dari customer profile-nya Nana. Dari sini kita bisa tahu, wah, jebul lagi setahun rong yuto cah. Nek rong yuto gendongan, berarti rong yuto pengen 300.000. Wah, kui kesempatan kita menjual produk. Harus bisa dapat segitu. Jadi bisnis ownernya optimis gitu. Wah, ternyata nih Indonesia kui dari datanya 8 dari 10 misalnya, datanya gitu ya Mas ya, contoh aja, saya ngarang 8 dari 10 ternyata orang malas mencuci, peluang Kak ya. Nah itu sama dengan Nana. Artinya apa? Artinya dengan kita mentargetkan 7,8 M per tahun misalnya, 8 M per tahun, jadi realistis nggak? Kalau angka kelahirannya 2 juta dibandingkan sekian, jadi realistis. Oke, nanti pulang dari sini langsung uprek-uprek Google. Aku mau nyari data tentang orang yang suka ini, orang yang suka ini, orang yang suka ini. Aku akan cari market opportunity-nya.
Kayak gitu ya. Nah, setelah market opportunity dapat, kita akan menyatukan dengan realita yang kita miliki. Realitanya gimana? Realitanya saat ini kita hanya mampu jual berapa? Kalau Nana, dulu ya waktu saya bikin ini hampir setiap tahun sekali saya bikin ini. Jadi setiap tahun saya cek data, setiap tahun saya cek profil bisnis. Ketika tahun ini, kita mau omset 8M, reality kita bisa jualan produk tahun ini 40. Kalau kita mau naikin pendapatan jadi 2 kali lipat, berarti penjualan 2 kali lipat. Artinya apa? Produksi juga naik 2 kali lipat. Ya kan? Idealnya gitu. Berarti harus nambah SDM berapa orang? 2 kali lipat atau enggak? Nah, itu bisa menjadi perhitungan. Kemudian setelah realitinya ditulis, kita compare dengan goals. Kita naikinnya berapa persen dari marketnya? Marketnya cuma naiknya 1,1%. Nana itu hanya menguasai 0,9% market gendongan bayi di Indonesia. Dengan omset sekian. 0,9. Jadi, akan kita naikkan nih 1% aja. Jadi, 1,2% yang menguasai market sampai sekian ini, gitu. Oke? Wah, apa tadi? minum, silahkan. Oke, next, seru banget ya. Jadi produknya yang akan kita jual untuk menyumbang omset di perusahaan kita itu produk yang seperti apa? Produk yang sudah melalui reset cycle. Produk yang sudah melalui reset cycle ini adalah produk yang kita rencanakan untuk dijual. Ternyata produk yang ini penjualannya bagus nih. Kemudian kita lakukan penjualan, kemudian kita evaluasi. Bagus banget nih produk yang ini. Oke, kita langsung kirim ke affiliate. Kita kasih sampel-sampel affiliate. Sampai saat ini, hari ini, affiliate-nya Nana tuh ada 12.000 ternyata kemarin saya ngecek ke Ella. Affiliate-nya Nana ada berapa, El? 12.000, Bu, gitu. Dan itu bikin saya shock. Karena nggak amazed gitu, diafiliatkan produknya sampai 12.000 orang. Padahal bukan produk fashion, unlisted produk tadi. Itu aja segitu. Karena apa? Karena ya ada problemnya. Dan produk Nana menjadi solusi. Makanya banyak orang yang menjadi affiliate untuk membantu menawarkan solusi kepada orang yang membutuhkan. Ini produknya yang setelah diriset, winning, kemudian dijual. Oke ya, market opportunity ini biasanya beda-beda. Nah, kalau beda-beda gini, kita harus punya data. Saya tuh baru ngeriset market opportunity itu dari tahun 2022 sampai sekarang 2025. Sebelumnya itu dodolannya ngawur. Ya sing penting dodol, gawe, payu, entuk duit, alhamdulillah wis ngono tok. Tapi sekarang kita nggak bisa kayak gitu lagi. Karena kita harus cek market opportunity itu berapa? Market opportunity itu ternyata per tahun bayi baru lahirnya 2 juta. Berarti per harinya tuh ada sekitar 200 ribuan bayi baru lahir. Nah, 200 ribu kali 300 ribu tuh berapa? Pora 6 miliar ya sehari. Nah, misalnya bisa menguasai 100% target market. Nah, jadi optimis. Selanjutnya kita harus memilih bisnis model. Siapa di sini yang sudah punya bisnis model, teman-teman? Bisnis model tuh kayak aku dodolan dewe, aku nganggo reseller, aku nganggo distributor, aku nganggo affiliate, aku nganggo marketplace, aku nganggo broker. Ada yang sudah punya bisnis model? Ada? Apa Mbak bisnis modelnya? Bisnis modelnya itu kalau dari kita sendiri B2C di tahun 2024, di pertengahan 2024 sampai sekarang kita nyasar ke B2B B2C. Kemudian untuk saluran penjualan kita ada yang online, offline, terus ada konsinyasi. Online-nya itu bisa by sosial media. Sekarang pakai marketplace juga, pakai live gitu juga. Kemudian ada apa lagi tadi? B2G, business to government. B2G juga kemarin sempat ada. Nah gitu, jadi kita penting banget untuk memiliki bisnis model. Karena apa? Karena beda bisnis model, beda perlakuan. B2G, kita nggak perlu banyak orang yang live. Kita butuhnya 1 orang yang bisa nembusi semua government di seluruh Yogyakarta supaya order di tempat kita, ya kan? Tapi kalau misalnya kita mau jualan B2C, business to customer, dan melalui sosial media dan marketplace, artinya harus 24 jam live. 24 jam live itu nggak mungkin 1 orang. 24 jam live itu paling nggak 8 orang.
Karena per sekali sesi live itu 3 jam, 1 orang. Baru dihitung 1 live. Nah, berarti perlakuannya kan beda ya. Nah, dengan beda perlakuan ini kita bisa tahu, oh ternyata kita harus ngapain. Nah, tentukan dulu bisnis modelnya. Terus kemudian dibikin target. Aku dari B2B mau omset berapa? Aku dari B2C omset berapa? Aku dari B2G, business to government omset berapa? Nah, itu di global omsetnya menjadi tahunan. Ini pendapatannya Nana, contoh aja, ini contoh ya. Jadi dengan adanya administrasi yang jelas, administrasi yang clear, pencatatan yang clear, kita bisa tahu, oh ternyata di Januari itu tahun ini, tahun lalu, tahun lalunya itu gejolaknya seperti apa, penjualan produk terbanyak itu apa, itu harus kita dapat angka, harus dapat datanya. Karena apa? Kita nggak bisa ngarang, Bu, tiba-tiba dirapori sama Ella, Bu Henti, hari ini tanggal 7 penjualan kita baru 2 gitu. Lah, kok bisa El? Kenapa gitu? Ternyata setelah dicek grafiknya, tanggal 7 itu termasuk low season. Ya wajar aja dapat 2, nanti siang juga naik lagi gitu. Jadi business owner bisa tenang menjalani bisnisnya ketika kita sudah tahu seasoning. Di kapan produk kita itu akan banyak dibeli, kapan produk kita akan banyak dilihat, dan kapan produk kita itu akan slow. Ketika kita sudah tahu kapan-kapannya, kita akan sangat tenang menjalani bisnis. Karena kalau business owner itu tidak tenang menjalani bisnis, biasanya itu akan chaos. Business owner chaos, nah gimana memanage tim kalau business ownernya udah chaos? Biasanya kalau chaos tuh awalnya dari tim dulu, kita yang nenangin. Tapi nih business owner yang chaos, timnya tambah chaos. Tapi itu business ownernya malah nambah-nambahin, gitu biasanya. Oke, ini traction. Traction ini juga penting dimiliki oleh teman-teman semua. Traction ini adalah grafik sederhana cakupan pertumbuhan perusahaan. Sederhananya gitu. Jadi pertumbuhan perusahaan dari tahun 2019 dengan total aset itu nggak ada 2 miliar, sekarang asetnya udah lebih dari 8 miliar. Gitu. Jadi kayak sederhananya gitu loh perjalanan bisnis cooking ini. Wah, menyenangkan sekali ya kalau kayak gini. Amin semuanya. Amin gitu. Terus juga jumlah partner, klien, dan komunitas. Itu juga penting kita dapetin datanya. Supaya apa? Kita nggak bisa berdiri sendiri. Bisnis itu nggak bisa sendiri. Jadi bisnis itu biasanya menggunakan sebuah ekosistem. Aku tuku A ning kene, tuku B ning kene, tuku C ning kene, aku nganggo iki ning kene. Jadi itu sebuah ekosistem. Ketika ekosistemnya sudah terbentuk, biasanya bisnisnya jadi bagus. Penjualannya juga bagus. Oke. Contohnya partnernya ditulis di sini yang seperti saya contohkan. Apa sih partner paling penting di Nana Baby Carrier? Yang paling penting adalah affiliate, karena penjualan Nana Baby Carrier paling banyak itu dari affiliate dan dari live. Jadi harus diopeni bener affiliate sekarang. Dulu tahun 2022 penjualan Nana Baby Carrier buru-buru pakai affiliate. Affiliate nggak ada. Dulu jualannya pakai reseller distributor. Wah, enak banget. Sekali ini orderan gelendeng-gelendeng 50 juta, 20 juta, 30 juta gitu. Tapi sekarang nggak bisa kayak gitu lagi. Karena apa? Distributor itu orang yang berani nyetokkan ya. Nah, dulu tuh bagus mereka berjualan seperti itu. Tapi sekarang itu tuh sudah tidak berlaku lagi. Artinya apa? Market tuh berubah. Sangat amat cepat sekali. Bahkan dalam waktu 2 tahun distributor sudah nggak ada di Nana Baby Carrier, diganti dengan afiliator. Dulu distributornya itu 20, omsetnya 300 juta. Sekarang distributornya 0. Nggak ada distributornya. Penjualan pure dari affiliate dan live. Ah, ini jadi ketika teman-teman di sini itu sudah paham tentang bisnisnya, oh bisnis cookie ternyata laundry king ini kita caranya, oh saiki iki lagi happening laundry yang laundry cafe playground. Nah, gitu. Jadi satu tempat. Karena apa? Karena ibu-ibu datang laundry, masukin laundrynya, ibu sambil WFL, work from laundry, anaknya yang playground gitu. Terus ada remaja-remaja yang datang juga, mereka di cafe, jadi semuanya integrasi jadi satu. Nah, itu kayak sebuah tren yang dimana tren itu datang dari lifestyle, ya kan? Nah, ini juga lifestyle. Jadi sekarang affiliate itu menjadi lifestyle. Oke, next. Ini sosial medianya Nana, nanti kalau mau dicek boleh. Ini marketplace-nya juga, kita juga ada live. Oke, dari sosial media
perlakuan terhadap sebuah produk itu menjadi penting, sehingga dalam produk ini menjadi produk yang best seller. Kenapa best seller? Karena bisa terjual lebih dari 10.000 pieces dengan ulasan 4,9. Artinya apa? Produk itu memang bagus kualitasnya, sudah terbukti. Nah, apa perlakuan yang dilakukan di sosial medianya sehingga produk itu bisa terjual 10.000 pieces? Oh, ternyata di link semua sosial medianya, di link sini, ini, website, dan ini, itu ternyata semuanya mengacu ke produk yang itu. Ads juga mengacu ke produk yang itu. Jadi ya wajar aja kalau produk itu terjual lebih dari 10.000 pieces. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, yang new arrival produk premier gendongan bayi. Harganya itu sebenarnya 270.000, tapi jadi 200.000. Setting harga itu menjadi penting. Kenapa? Karena dengan settingan harga yang penting ini, kita jadi bisa menang di market. Sekali launching, dia langsung trending, viewersnya langsung miliaran, dan dipakai oleh influencer. Nah, gitu. Pentingnya menggunakan influencer. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silahkan. Tadi kan Mbak Hendy tadi nyebutin ada beberapa toko. Coba pakai mic. Oke. Cek. Sip. Mbak, tadi Iya. kan Mbak Hendy menyebutkan ada beberapa partner toko yang apa ya, istilahnya diisi oleh Nana Baby Garin. Iya. Gitu. Nah, itu mau tanya, itu sistemnya konsinyasi kah Iya. atau beli putus? Sistemnya adalah untuk nge-brand aja, karena semua penjualan fokusnya di marketplace. Goals. Jadi Nana, personally aku konsinyasi itu hanya untuk naruh produk. Jadi bukan untuk penjualan. Karena konsinyasi itu penjualannya mereka mintanya kalau produk sudah terjual baru mereka bayar, dipotong 30%. Nah, itu membuat cash flow itu menjadi tidak lancar. Nah, orang-orang yang meminta produkku untuk ditaruh di store-nya dia, kalau mereka yang minta, aku kasih beli putus. Tapi kalau misalnya aku yang menginginkan produkku ada di toko itu, aku kasih konsinyasi. Karena goals-nya beda, Mbak. Jadi goals naruh aku produkku di situ bukan untuk selling, tapi hanya untuk sekedar awareness gitu. Oke. Sebenarnya pertanyaannya itu ya. Iya. Terus karena tadi ada konsinyasi untuk awareness, berarti itu nanti masuknya ke biaya marketing. Ya, betul. Oke. Ke biaya marketing dan hanya dihitung HPP. Oke. Itu pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Di komponen harga produk itu kan ada HPP, ada biaya. Nah, biaya marketingnya itu tidak ada. Kecuali kalau kita masuk ke toko dan itu harus ada fee untuk etalase. Jadi ada ya, kalau di food itu kita masuk ke sebuah etalase tuh dadak bayar 250 juta ya, Mbak. Iya. Ben ditampil ke. Nah, Fashion juga ada. nah itu. Oke, jadi itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi hanya untuk keterlihatan saja, untuk awareness dan untuk portofolio. Oh, Nana ki ono ning kono. Gitu. Biasanya customer journey-nya, Mbak, ada nggak Nana di Karanganyar? Ada. Handfeel doang di toko itu. Terus mereka check out-nya di Shopee. Begitu. Nah, itu saya juga pameran di Jakarta gitu, Mbak. Jadi saya pameran di Jakarta waktu itu event Mom and Baby. Padahal harganya lebih murah loh kalau dia tuh check out saat event. Tapi tetap neng event check out ning Shopee. Customer journey yang sekarang itu sudah kayak gitu, Mbak. Jadi emang kita tuh harus aja, oh ya wes saiki berarti nek melu pameranku ya jadi goals ke selling gitu. Nek ono selling berarti bonus gitu wae. Karena nanti kalau misalnya goalsnya selling itu pasti boncos banget. Oke, di step yang selanjutnya bagaimana menciptakan produk yang sesuai target market itu nomor 5-nya bangun narasi produk yang menyentuh. Ada nggak yang di sini sok sering curhat di sosial media? Ada? Saya orang yang sering curhat di sosial media. Jadi narasi yang menyentuh itu memang saya gunakan untuk ngejual produk, menambah value.
Yang selanjutnya menentukan harga sesuai dengan nilai dan daya beli dan terus adaptasi dengan umpan balik. Ini contohnya ada di slide selanjutnya. Boleh cek di Instagram saya. Yang bagian QC Nana Baby Carrier 2 tahun tidak pernah ada produk reject. 0. Bener-bener 0, tidak ada produk reject. Nah, itu ceritanya ada di sini. Dan feedbacknya ada di sini. Boleh nanti dicek ya. Nah, itu. Ceritanya tuh kayak kita tuh ngasih tahu bahwa ini tuh high value banget gitu loh. Wis 2 tahun, rano reject. Berarti kan yuk apik banget gitu produknya. Nah, yang paling baru Nana Baby Carrier tidak ada karyawan yang merokok di Nana Baby Carrier. Kenapa? Produk kita tuh produk bayi. Kalau misalnya nikotin nempel di kain, itu tidak akan bisa hilang berbulan-bulan dan menjadi penyebab keracunan dan pneumonia pada anak. Dan viral beberapa brand gendongan ada yang bau rokok waktu di unboxing. Nana Baby Carrier ngambil momen itu supaya Nana Baby Carrier naik trustnya. Kilo neng Nana nek meh mangkat kui adus ganteng-ganteng kabeh reneng sing rokok gitu. Nah, itu kita angkat menjadi konten di sosial medianya Nana. Narasi yang menyentuh. Oke. Terus adaptasi dengan umpan balik. Pasti ada orang review di Nana. Nah, review-review ini yang kita jadikan masukan buat Nana. Oh, ternyata kardusnya ki rusak. Nek misale hanya 1 kali pack, jadi harus 2 kardus atau harus double bubble wrap. Nah, kayak gitu-gitu. Oke, sederhananya marketing itu adalah cara ngasih tahu ke orang kalau kita punya solusi dari masalah mereka. Nek mereka nggak sadar kalau mereka punya masalah, kita sadarkan. Wei, gilo masalahmu gitu. Nah, gilo solusi nih. Nah, gitu marketing. Terus selling adalah cara ngejualin produknya. Selling itu cara dodolan nih. Terus yang terakhir ada branding. Nah, branding ini cara membentuk persepsi orang terhadap produk kita. Oh, nek Nana iki mesti apik, sesuk nek rilis meneh kuwi mesti produknya apik lah Nana. Gitu. Itu branding. Oke, ini pertanyaan keempat. Bagaimana cara mengembangkan pasar? Ada di sini yang merasa pasarnya stuck gitu-gitu aja? Ada? Oke. Bu Julia, gimana Bu? Pasarnya kok gitu-gitu aja, kenapa? Monggo. Saat ini sih memang lagi kerasa stuck juga. Lagi bingung, merasa kenapa ya pasarnya kok masih menurut saya belum yang sesuai yang saya mau gitu ya. Oke. Jadi kalau dibilang soal kualitas dengan desain atau apa, menurut saya selama ini sudah di pasar gitu belum ada yang open lah gitu ya. Tapi pasarnya masih belum kalau saya kan mungkin banyaknya itu online, maksudnya di Jogja ini jarang lah ya, jarang gitu. Jadi banyaknya luar Jogja, tapi menurut saya itu kurang greget. Oke. Kurang greget bagi saya gitu, kurang. Oke. Meskipun jadi sekarang pemasarannya itu tuh belum rutin yang tiap hari, yang masih yang hari ini ada, besok banyak gitu. Oke. Besok cuma 1, besok jadi kan Oke. pengennya itu tuh sehari Ya. kalau target saya saat ini minimal aja 5 lah sehari. Oke. Gitu. Ya. Oke, baik. Jadi saya juga pernah merasa di titik itu. Wah, ini penjualan kenapa 20 pieces, hanya 20 pieces per hari gitu. Waktu itu ya. Dan itu penjualannya online. Padahal sudah dilakukan ads, sudah ini, sudah itu gitu. Gimana sih kok penjualannya segitu-gitu aja? Nah, ternyata yang belum saya lakukan adalah perkuat dulu pasar yang sudah ada. Jadi saya tuh kayak melupakan orang yang sudah pernah beli. Padahal perkuat pasar yang sudah ada dengan kita
selalu menyapa atau maksudnya caranya Mbak Nana gimana? Ya, ini baru mau saya sampaikan. Jadi, saya tuh melupakan customer yang pernah membeli produk Nana. Kalau diinget-inget, produk Nana itu kan terjual 2.000 pieces per bulan. Berarti kalau setahun kan berarti ada 24.000 kan ya? Berarti kan ada 24.000 orang yang menggunakan Nana Baby Carrier. Wah, itu kalau misalnya dijadikan sebagai orang yang merekomendasikan jualan saya, ora aku ki entuk cara dodolan sing gratis. Ya. Betul? Betul. Jadi apa yang dilakukan kemudian? Yang dilakukan adalah menambah satu divisi di Nana Baby Carrier yang disebut dengan Customer Relationship Management. Nah, dengan menggunakan Customer Relationship Management, orang-orang yang sudah membeli produk Nana ini kita rangkul supaya menjadi loyal customer. Kita kasih kelas, kita kasih edukasi, kita kasih sesuatu kegiatan yang membuat mereka selalu teringat-ingat. Oh, nek tuku gendongan ki yo Nana. Nek arep nukokke wong liya yo Nana wae lah. Kayak gitu. Karena apa? Karena di dunia ini terlalu berisik. Kadang kita scroll Nana, habis itu muncul brand lain. Dadi lali mau meh tuku Nana, check out brand lain gitu kan. Nah, gimana caranya biar Nana tuh selalu di hati dan di pikiran gitu. Menjadi top of mind. Tapi kalau top of mind kayaknya susah ya. Jadi biar gimana caranya orang yang udah pernah pakai Nana ini jadi merekomendasikan. Itu dengan menggunakan Customer Relationship Management. Kemudian kami juga menggunakan testimoni-testimoni yang sudah ada, orang-orang yang sudah ada itu kita berikan kegiatan biar mereka ingat supaya menjadikan apa nih namanya, kalau misalnya ada orang yang membutuhkan kado atau gendongan, nah mereka merekomendasikan Nana Baby Carrier. Mungkin ini bisa work di Nana gitu ya. Coba nanti di tempat teman-teman boleh dicoba gitu. Walaupun orang membeli gendongan Nana itu seumur hidup palingnya cuma 2 kali beda seri gitu. Habis beli A beli B gitu. Tapi jarang yang beli berkali-kali repeat order. Kalau fashion, nah itu bisa jadi repeat order berkali-kali. Apalagi laundry ya. Wah, aku cocok nih kalau kayak aku lain hati itu susah gitu biasanya. Oke, yang kedua adalah ekspansi geografis. Nana, dulu waktu itu kita hanya mentargetkan iklan itu di satu tempat aja. Jadi target iklannya hanya di area Jabodetabek. Tapi ternyata ada penjualan di luar pulau. Nah, akhirnya kita ekspansi. Oh, sekarang di luar pulau juga DKI iklan dan lain sebagainya. Geografis ini menjadi penting. Kenapa? Karena dengan letak geografis yang tadinya hanya lokal menjadi nasional, itu menambah daya beli gitu. Jadi nek misalnya sekarang hanya laundrynya di Jogja, di area Godean, mungkin besok bisa menambah ke area yang lainnya gitu. Nah, itu menjadi meter untuk mengembangkan pasar produk. Selain itu, kita juga harus menambah varian. Karena ekspansi geografisnya sudah, variannya ditambah. Biasanya menjadi winning. Oke, nah tadi kan kadang hari ini ada yang beli, kadang besok enggak gitu. Nah, yang menjadi operasional di dalamnya harus kuat. Karena apa? Ketika kita siap menerima order yang banyak, ordernya datang, kita bisa menjual produk semakin banyak. Tapi kalau kita enggak kuat, nggak menyiapkan produknya, ketika ada kesempatan yang datang, kita akan lost opportunity. Nana pernah ini lost opportunity yang sebaiknya jangan ditiru dan semoga teman-teman tidak mengalami lost opportunity yang pernah dialami Nana. Jadi Nana pernah penjualan stok kemudian tiba-tiba viral karena kita mengendorse satu afiliator. Waktu itu viewersnya hampir 2M dalam 1 hari. Kemudian yang viral ini warnanya hitam. Dimana sebelum-sebelumnya warna hitam itu kita anggap iki nggak laku soalnya warna hitam, sukanya tuh yang motif-motif gitu. Terus affiliate itu tiba-tiba aku dikasih gendongan sama kakakku, aku nggak tahu ini gendongannya masih ada yang jual atau enggak, soalnya bagus banget. Kalau kalian pengen, aku nggak tahu masih ada yang jual atau enggak gitu. Terus akhirnya banyak orang yang ngerespon, iya mbak, aku pakai Nana. Dan sejak saat itu Nana viral di TikTok, viewers sampai 2M. Terus banyak orang yang ngechat Nana,
Mbak, aku mau gendongan yang warna hitam ini dong. Waktu itu stok kita tuh tinggal 30 karena saya berasumsi bahwa hitam itu tidak laku. Stoknya tinggal 30. Yang ngecat tuh ratusan. Pengen check out warna hitam. Akhirnya apa? Lost opportunity karena kita hanya bisa menjual 30. Padahal harusnya dengan lead yang datang ratusan itu kita bisa ngasih jualan yang banyak. Bisa menjual produk yang lumayan banyak. Tapi karena asumsi, wah kayak nih, nah itu menjadi bumerang. Next, ketika kita sudah punya data, tiba-tiba viral, lah kita harus siap nih. Kita menyiapkan diri ketika produknya sudah ada viral, nanti akan berhasil gitu. Biasanya gitu. Sekarang yang dilakukan Nana adalah menimbun produk. PD, menimbun produk. Jadi the power of stock. Ketika ada orang yang mengafiliatkan Nana dan viral, kita udah punya produknya. Dan memviralkan produk itu sekarang kita sengaja. Kalau dulu di view sampai 2M itu tidak sengaja. Kalau sekarang kita memviralkan produk itu sengaja. Yuk saiki nek ana wong njaluk produk free sample buat affiliate kayak iwe warna ireng, mergone HPP ini murah. Terus ora tambah apa-apa, motif apa-apa, HPP ini murah, gawe ini gampang, cepet. Terus baruno banyak orang yang suka, penjualannya udah lebih dari 10, berarti ya itu produk yang best seller, yang good quality. Nah, dengan seperti itu kita membuat viral. Nek dulu tiba-tiba viral, nek sekarang kita membuat viral. Oke, next ya. Kemudian itu yang saya sampaikan di optimalkan digital marketing. Yang selanjutnya adalah jaring reseller dan dropshipper. Nah, ini kalau masih oke dilakukan untuk produk-produk yang sekiranya membutuhkan regionalisasi lebih mendalam, lebih dekat dengan customer. Contohnya gini, makanan gitu. Kalau makanan itu nggak mungkin kan dikirim dari Kalimantan ke Jawa gitu, dan makanan yang fresh food gitu kan jarang gitu ya. Biasanya akan membutuhkan reseller dan distributor. Ini skemanya menggunakan ini dropshipper. Kalau sekarang Nana itu menggunakan afiliator dan dropshipper. Jadi orang-orang yang sudah menggunakan Nana Baby Carrier, mereka akan dikumpulkan dalam satu wadah WA group gitu. Kalau mereka melakukan pembelian atau merekomendasikan pembelian, ada namanya, biasanya kita kasih fee, potongan untuk orang yang merekomendasikan, referral namanya. Kemudian produk atau varian baru ini yang saya sampaikan tadi untuk segmen market baru. Kita harus sensitif nih terhadap market seperti yang disampaikan Mbak Lita tadi, benar. Jadi customer tuh sukanya sekarang apa sih? Nah, itu yang kita bikin sekarang. Kayak Nana nih, sekarang ternyata sekarang lagi viral gendongan yang dari Eropa itu bentuknya gitu. Oke, kita masukkan itu ke dalam produk Nana Baby Carrier supaya bisa diterima oleh market yang baru. Kemudian bangun kemitraan atau kolaborasi, ini yang saya sampaikan tadi dengan influencer, content creator, toko offline lokal, dan kolaborasi dengan brand lain. Kalau di Nana, nama divisinya adalah brand relation. Jadi brand relation ini adalah divisi yang dia tugasnya tuh cuma kolaborasi sama brand lain yang jumlah followersnya itu hampir sama, brand tingkat nasional, ngadain acara gitu. Acaranya yuk giveaway, live, terus bundling package, nah gitu-gitu. Itu pekerjaan dari brand relation. Kalau pengen tahu brand relation itu berkolaborasi dengan berapa brand, tadi ada di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya itu ada brand-brand yang berkolaborasi dengan Nana. Gitu. Oke, nomor 7 itu ikuti event, pameran, dan bazar. Nih, dan sesuaikan dengan niche marketnya. Nana pernah ikut bazar Inacraft, tapi nggak ada pembelian di Inacraft. Nah, jadi nggak ikut lagi. Tapi Nana ikut di bazar Imbex, Indonesia Maternity Mom and Baby Expo. Nah, di situ memang pas niche-nya, jadi ya ikut gitu. Nah, kita nih sebagai business owner tuh kadang-kadang nggak milih-milih gitu loh. Yes, anggaran bazar melu lagi. Nah, itu sebenarnya effort yang sangat banyak dikeluarkan ketika kita bazar. Nah, sebelum kita memilih bazar mana yang kita ikutin, kita wajib pilih-pilih. Kini niche-nya pas rasih gitu. Kalau misalnya niche-nya nggak pas ya jangan ikut aja gitu. Lebih baik mengoptimalkan di tempat yang lain. Kemudian analisis dan perbaiki strategi. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita harus mengulang. Planning A, B, C, D. Worth it yang ini, nggak worth it yang ini. Yang worth it kita lanjut, tambahin ini. Yang tidak worth it kita hilangkan dari kegiatan. Gitu biasanya kita.
Oke, pertanyaan kelima nih. Bagaimana cara rekrut dan mengelola karyawan atau SDM? Saya nanya dulu, siapa yang sudah punya karyawan? Oke, yang karyawannya lebih dari 5? Karyawan tetap atau yang Semuanya yang dianggap sebagai karyawan. Karyawan termasuk freelance, tidak termasuk mitra. Maklun tidak termasuk ya. Karyawan, ayo ada yang lebih dari 5? Oke, yang lebih dari 10? Berapa mas karyawannya? Sekitar 16-an. Oke, 16. Ada yang lebih dari 16? Ada yang sudah punya HR? Oke, karyawannya berapa mbak? Kalau yang tim intinya 8, Mm-mm. tapi kalau sama intern sama freelance itu kurang lebih 15. Oke, jadi Nana sekarang sudah punya HR juga. Dulu waktu rekrut HR pas karyawannya udah 40. Sebelum itu saya handling sendiri. Jadi saya udah ya makan asam garam tentang per SDM-an. Mantap. Dia ngomong SDM terus terakhirnya gitu ya. Karena ya memang sesulit itu menemukan jodoh ya kan, karyawan itu jodoh. Nah, jadi sebelum kita itu merekrut, apa yang harus dilakukan pertama kali? Yang harus pertama kali dilakukan adalah menentukan kebutuhan SDM yang jelas. Ada nggak di sini yang rekrut? Ya wis lah, yang penting ngancani aku. Ada? Kalau masih ada jangan dilakukan ya. Kalau yang penting ngancani aku golek bojo jangan golek karyawan gitu. Oke, jadi kalau kita mau rekrut karyawan harus jelas, clear gitu ya. Apa pekerjaannya? Gitu. Jangan sampai berubah. Kita ngerekrut dia jadi marketing kok jadi mbah apa finance barang. Yo kon wawancara, yo kontes psikologi lagi bisa terane ngerekrut jadi apa iki kita. Nanti kalian bingung. Oke. Sebelum kita ngerekrut jawab dulu. Apa posisi yang dibutuhkan? Business owner kadang-kadang bingung nggak sih? Aku ki saktenane butuhe apa sih? Sopo sih? Wong sing iso ngopo? Ya enggak? Aku kok ketoke burn out gitu ya. Wah, gaweanku akeh tenane. Oke. Aku pengen direwangi gitu. Tapi direwangi apa ya? Nah, itu. Jadi ketika kita itu sebagai business owner sudah burn out, perlu yang namanya skala prioritas. Ini enggak ada di slide. Saya gambarin aja. Lupa. Ya, boleh. Boleh Thomas, saya orek-orek. Boleh. Oh iya, siap. Kan. Kelihatan nggak ya? Aduh. Oke, mungkin udah gak asing lagi ya, saya sekedar mengingatkan aja. Jadi ini adalah skala prioritas ketika kita mau merekrut orang lain. Yang pertama adalah penting mendesak. Pekerjaan yang penting mendesak itu harus kita yang kerjakan. Oke? Itu tidak bisa didelegasikan. Nah, selain itu bisa didelegasikan. Tidak penting tidak mendesak, penting tidak mendesak, ini bisa didelegasikan. Tidak penting tidak mendesak, tidak usah direkrut. Jadi kita sebagai business owner tuh ngelis dulu. Sing marake aku burn out gawean sing akeh banget ki apa? Ditulis. Kemudian setelah selesai menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini pekerjaan yang
ada di pikiranku. Sekarang aku klasifikasikan ini menjadi apa? Oh, nomor 1 kegiatan A itu dia penting mendesak. Oh, yang kedua itu tidak penting tapi mendesak. Yang ketiga penting tapi tidak mendesak. Yang keempat, oh tidak penting, tidak mendesak. Oke. Ini kegiatan ini semuanya ya. Karena kita kan pemula nih, business owner pemula nih. Jadi masih mengerjakan hal teknis kan. Nah, ketika kita sudah punya skala ini, kita akan bisa merekrut. Oh, ternyata yang penting mendesak itu bagian SDM. Yowes, aku aja sing garap. Sing rekrut aku aja. Wawancara karyawan baru tidak bisa didelegasikan karena tidak ada SDM, tidak ada AR. Yaudah ini aku aja yang kerjakan. Terus kemudian, oh ini bagian marketing nih. Marketing bagian sosmed. Orang penting sih ya balas-balas si komen, update story, tapi kui mendesak karena aku kudu dodolan. Oke, aku reso ki nek aku sing update story, soalnya aku kudu wawancara. Tidak penting kui, tapi mendesak gitu kan. Terus aku rekrut bagian apa? Sosial media. Nah gitu. Jadi dari situ kita bisa mengklasifikasikan apa yang mau kita rekrut. Biasanya kan bingung toh. Aku mau rekrut apa tadi ya kok bingung aku. Aku ya pengen direwangi, tapi direwangi apa ya? Nah, caranya supaya tidak bingung adalah menuliskan semua yang ada di otak kita, kegiatannya. Setelah ditulis, diklasifikasikan. Marketing, finance, HR, produksi, apa-apa. Sudah diklasifikasikan, klasifikasikan lagi. Menjadi penting, mendesak, tidak penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting, tidak mendesak. Yang penting mendesak, kerjakan sendiri. Hari itu harus selesai. Yang tidak penting, tidak mendesak, ini rekrut. Kan masih bisa nih, ya kan? Ada waktu. Yang tidak penting, tidak mendesak, rasa digarap. Buang-buang waktu. Oke, gitu ya. Next. Terus kemudian tentukan dia part-time, full-time, atau freelance. Dan target kerja mereka. Kalau di Nana, kita sudah ada yang namanya target tahunan. Jadi, di bulan September biasanya kita evaluasi tahun kemarin. Terus kita masukin target untuk tahun depannya. Gitu. Di bulan September. Nanti ada di slide selanjutnya. Terus kemudian proses rekrutmennya tuh dibikin sederhana tapi selektif. Kalau di Nana biasanya kita share lowongan pekerjaan, mereka mengirimkan CV, terus kemudian wawancara tahap 1-nya online, di telepon video call. Wah, di telepon video call lagi tangi turu, rambutnya awul-awulan. Skip, matiin. Langsung. Tapi kalau di video call dia, wah well prepare, rambutnya klimis, pedaan, bagus. Next, wawancara 2, datang ke rumah produksi. Pas datang ketemu dengan HR, yang kedua biasanya langsung tes skill sama tes kepribadian. Apa kujenenge? Temu bakat kayak gitu-gitu. DISC. Nah, biasanya mereka tes kayak gitu-gitu untuk menentukan, wah iki wonge dominan, tapi kok kita butuh staff. Bubar, nggak bisa. Harusnya orang yang steadiness gitu. Jadi tes kepribadian minat bakat itu menentukan dia sebaiknya ditaruh di posisi apa. Oh, kita nih butuhnya manajer marketing kayak Ella. Ya datang orangnya manut-manut. Permisi Bu. Skip, nggak bisa. Jadi pertama kali datang aja udah nggak masuk gitu. Karena apa? Orang marketing tuh harus orang yang pede, orang yang punya percaya diri yang tinggi gitu. Dodolan teh isen-isen, administrasi dodolan gitu. Oke, gitu ya. Selanjutnya adalah buat perjanjian kerjasama sederhana. Pasti kalau yang udah punya karyawan, udah punya PKWT, ya. Nah, biasanya di PKWT itu nggak dibaca dengan jelas sama karyawan. Tugasnya HR atau kita business owner kalau misalnya masih memegang pekerjaan HR, ngasih tahu ini harus dibaca dengan jelas. Karena apa? Menghindari konflik of interest atau konflik selanjutnya setelah mereka bekerja. Oke, terus manajemen pengawasan. Nah, ini contoh sederhana dari Nana Baby Career ya. Bisa nggak di-play? Oke, di grup koordinasi marketing ini isinya adalah orang-orang marketing. Di Nana ada 12 orang yang pegang HP kantor. Di sini tidak ada orang yang pegang HP pribadi yang dimasukkan ke dalam grup. Kecuali Ella. Karena Ella tidak dikasih fasilitas HP kantor. Jadi orang-orang yang bekerja dengan HP kantor semuanya nomornya dimasukkan ke sini dan kita koordinasinya lewat online. Jadi kalau ada miskomunikasi, lah wingi kan wis ngomong nek konten iki naik hari ini. Gak ada tuh, mana? Nah, itu bisa tertelusur.
menghindari salah-salahan. Karena semakin banyak tim tuh biasanya salah-salahan. Kok sih wingira ngomong karo aku nek saiki kudu naik kontennya kan aku ya ora ngupload. Nah, gitu. Padahal di sini sudah ada jadwalnya. Di sini isinya selain tim marketing ada HR. Nah, orang yang menjadi penengah. Ki, wingira ngomong kok saiki ngomong-ngomong gitu kan. Di situ. Terus biasanya kita koordinasinya hanya lewat link. Dia sambil nunggu ya. Nah, biasanya lewat link. Jadi, semua pekerjaannya Nana itu live 24 jam, real time, menggunakan Google Sheet. Google Spreadsheet. Ya, itu. Menggunakan Google, semua menggunakan fasilitasnya Google. Masing-masing divisi punya akun sendiri-sendiri. Sales akunnya sales, marketing akunnya marketing, HR akunnya HR, terus keuangan akunnya finance gitu. Masing-masing itu mempunyai satu file di mana file itu menjadi induk dari file kecil-kecil lainnya. Namanya OKR, Objective Key Result. Jadi selama 1 tahun di sales akan ngomset berapa? Oh, omset kita 8M dibagi 12 disesuaikan dengan grafiknya, per bulan muncul angka-angka. Yang harus dilakukan per hari ngomsetnya berapa. Kegiatan yang harus dilakukan apa aja itu ada di sini. Jadi ketika kita buka filenya, aku nih ya, aku kan nggak nanyain satu-satu. Gimana Mbak? Oh ya, wah kecil banget deh. Jadi setiap hari, setiap jam 4 sore, aku selalu bisa ngecek kegiatan yang sudah dilakukan oleh tim di situ. Mungkin ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain yang sudah punya tim. Omsetnya juga sudah tampil di situ, jadi omset kita tuh perharinya sudah berapa, itu sudah ada di situ. Oke, ini untuk tim manajerial biasanya isinya hanya orang-orang yang memanage perusahaan. Dan itu isinya adalah laporan per hari dari bukan kegiatan daily, tapi dari apa yang sudah dicapai. Tapi kalau koordinasi marketing itu biasanya pekerjaan daily. Jadi pekerjaan harian yang dilakukan oleh tim. Kalau misalnya aku mau ngecek untuk laporannya, untuk rencananya bisa di link tersebut. Jadi link yang mereka kerjakan biasanya akan di-attach di laporan via WA. Gitu. Nah hilang biasanya baru up. Mbak ini linknya up nggak bisa atau belum di-publish, hanya di-restrict gitu. Biasanya masalahnya cuma itu. Selebihnya tidak ada masalah. Hanya perlu backup. Jadi minusnya Google ini, dia sekali diedit, dia tidak bisa kembali lagi. Nah, keuangan tidak bisa menggunakan Google ini karena transaksinya itu akan hilang. Berganti dengan transaksi yang baru. Tapi OKR Finance bisa menggunakan ini. Laporan keuangan di Nana itu hanya menggunakan Excel sampai sekarang. Iya, belum menggunakan aplikasi yang lainnya. Oke, next. Dari laporan ini saya juga bisa lihat errornya di mana. Jadi ini adalah contoh OKR dari leader marketing tahun 2025. Di dalamnya ada kegiatan yang kecil-kecil itu. Yang tulisan kecil-kecil itu adalah kegiatannya. Kemudian ada angkanya, ada targetnya. Daily-nya harus berapa? Yang ngisi Mbak Ella. Nah, nanti Ella itu mengisi dari punyanya teman-temannya juga. Nah, tim marketing kan ada anggotanya nih, staff-staffnya. Nah, di staff-staffnya itu nanti mereka melakukan kegiatan. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh staff akan dilaporkan ke Ella. Nanti Ella akan mengisi di situ. Oh, dia sudah melakukan ini, nilainya 1. Oh, dia sudah melakukan ini, nilainya 5. Jadi masing-masing kegiatan ada nilainya. Kalau nilainya itu tidak lebih dari 80% selama 1 periode, artinya kinerjanya buruk. Harus segera diganti. Nah, gitu. Jadi di Nana sudah kita nggak baper-baperan lagi ganti karyawan, udah biasa. Gimana yang kemarin jelek Bu, ganti gitu. Gimana yang kemarin bagus, udah pertahankan, lanjut kontrak 2 gitu. Bagus dan tidaknya dilihatnya dari Objective Key Result. Objective Key Result ini bedanya apa sama KPI? Kalau KPI itu kan Key Performa Indicator dari SOP. Kalau OKR ini bukan dari SOP, tapi dari hasilnya apa, caranya beda-beda. Boleh? Beda-beda. Jadi di Nana kontraknya beda-beda. Ada yang 1 bulan untuk probation, ada yang probation 3 bulan, ada yang kontraknya 3 bulan PKWT, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, beda-beda Bu.
karyawan tetap pun kita kontrak. Ada perjanjiannya. Gitu. Jadi untuk mengurangi miskomunikasi dan tidak profesionalan dalam bekerja, jadi semuanya tetap kita kontrak. Saya dan suami udah pisah harta, ada kontraknya masing-masing di Nana Baby Carrier, ada TNC, term and condition. Jadi nanti kalau misalnya ada error salah satu dari kami, itu ya harus diselesaikan dengan baik gitu, Bu. Gitu, profesional. Oh, yang paling lama ada tim jahit yang sudah ikut dari awal, berarti sudah hampir 10 tahun. Gitu. Oke, next. Bagaimana cara rekrut dan mengelola karyawan ini? Nomor 5 adalah penilaian dan evaluasi kerja. Kalau kita nggak punya catatan objektif key result atau KPI, kita nggak akan bisa menilai karyawan. Nggak boleh menilai karyawan hanya dari suka dan tidak suka ya. Gitu. Nah, suka dan tidak suka itu menjadi poin plus. Jadi, wes gaweane elek, tambah rasa seneng meneh. Wes ganti gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang keenam adalah membangun loyalitas dan budaya yang positif. Jadi di Nana baru aja kemarin kejadian, karyawan baru probation udah ngutang ke temennya. Mbak, aku pinjem uang dong buat makan, nggak ada uang buat makan Mbak, gitu. Terus temennya kasihan, terus dikasih. Terus habis itu hari berikutnya ganti lagi ke teman yang lain. Mas, aku pinjem uang dong, aku hari ini nggak ada uang buat makan. Nah, karyawan probation berani ngutang, berarti itu adalah budaya yang buruk. Nah, di Nana akhirnya per bulan Mei ini saya kasih kebijakan semua orang di Nana tidak boleh melakukan transaksi hutang piutang. Nah, itu menjadi aturan di perusahaan. Karena apa? Hutang itu toksik. Boleh utang dengan cara yang baik, yaitu menggunakan pihak ketiga yang sudah menjadi mitranya Nana Baby Carrier. Contoh, Mbak, aku mau utang, boleh Mandiri atau BRI? Nah, gitu. Jadi kita menggunakan pihak ketiga tanpa mengganggu cash flow perusahaan. Karena nanti kalau misalnya Mbak utang dong kasbon kabeh. Wah, kok itu kasbon aku rento. Nah, itu menjadi budaya yang tidak baik di Nana. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan pihak ketiga, nanti pihak ketiga yang akan menyeleksi kelayakan dia mendapatkan fasilitas hutang. Perusahaan udah nggak mikir lagi. Yang dipikirkan perusahaan adalah bagaimana mengembangkan perusahaan, bukan bagaimana cara menagih hutang ke karyawan, ya kan? Nah, kita bukan perusahaan sosial, ya kan? Kita juga bukan perbankan, ya kan? Kita perusahaan gendongan bayi, ya udah kerja aja gitu. Nah, ini menjadi salah satu cara bisnis owner untuk mempertahankan bisnisnya. Kata jahat, meh hutang merento. Nah, di balik hutang itu ada nilai-nilai yang lain yang itu sangat riskan kalau misalnya dilakukan gitu. Oke. Terus kemudian kalau misalnya udah nggak oke nih, ketahuan nih utang-utang terus nih gitu, apa yang dilakukan? Ganti. Padahal baru probation, ya udah ganti. Iya, karena kenapa? Ketika kita tidak enak dengan satu orang nih, nah ini yang 30 orang lain lagi yang mereka berjuang bersama kita malah terabaikan. Kita fokus ke satu orang yang utang-utang. Maaf guys, satu orang yang utang-utang. Gitu kan, jadi kita malah zolim kan ke 30 orang gitu. Kalau sebentar Bu, kalau di Nana biasanya saya mengambil keputusan bisa meng-cut off orang toksik itu sebagai prestasi HR. Gitu. Jadi saya mengapresiasi HR yang sudah bisa menghilangkan toksik dari Nana gitu. Saya mengapresiasi itu. Bukan terus menyalahkan enggak, tapi saya mengapresiasi karena bisa jadi pada saat proses seleksi itu udah bagus banget Bu. Saya pernah dapat orang yang bagus waktu seleksi, kemudian kinerjanya juga bagus, tapi ternyata itu bukan hasil dari kepintarannya dia, tapi kepintaran AI. Jadi ketika dia dibenturkan dengan kondisi real perusahaan, logikanya tidak sampai, nggak jalan, nggak nyambung. Ini gimana ya solusinya? Ngangong-ngangong gitu. Karena nggak ada di AI. Masalah itu apa? Solusinya apa? Nggak ada. Gitu. Nah, jadi poin utamanya, point of view-nya di sini adalah ketika kita menjadi seorang business owner, kita harus menghilangkan rasa tidak enakan ke orang lain. Karena apa? Ketika kita tidak enakan ke orang lain akan keenakan sama kita. Penak banget neng Mbak Henti, seutang.
Sakasbon. Orang mangkat rapopo, sing penting aku izin. Telat lho rapopo, sing penting mangkat. Menuki absen. Oh nek absennya telat ya ora dipotong gajine kok. Menjadi zalim, menjadi zalim. Jadi peraturan perusahaan yang tertib itu kita jaga benar-benar oleh semuanya. Sekali kita menemukan hal yang tidak baik, langsung kita potong untuk menjaga supaya budaya perusahaan kita itu tidak terkontaminasi dengan hal yang buruk. Gitu. Gimana, Bu Cilia? Dia ikut sama Mbak, itu gajinya beda. Meskipun dia posisinya sama. Sama, tergantung startnya apa. Jadi, iya. Sama. Karena apa? Karena gaji itu bukan hanya dari lama. Kalau gaji itu komponennya hanya dari lama, orang yang paling lama gajinya paling banyak. Tapi gaji itu komponennya banyak. Jadi di dalam struktur gaji itu banyak komponennya. Nah, orang yang gajinya paling banyak itu saya. Di Nana, orang yang paling banyak gajinya itu saya. Sebagai seorang CMO, Chief Marketing Officer, saya digaji. Sebagai business owner, saya digaji. Jadi gajinya 2 kali. Kemudian gaji terbanyak kedua suami saya, yang nanti gajinya suami saya dikasih juga ke saya. Itu gaji dia sebagai direktur operasional. Jadi semua operasional yang ngurusin suami saya. Kalau di rumah suami, kalau di perusahaan namanya Pak Adi. Terus yang gaji terbanyak ketiga levelnya itu ada manajer. Manajer ini dari lama dan dari kemampuan upgrade skillnya. Semakin banyak skillnya, semakin banyak gajinya, Bu. Gitu. Terus kemudian gaji terbanyak keempat adalah staff. Staff itu yang bukan ngurusin operasional ya, yang ngurusinnya staff ya, di depan komputer gitulah. Nah, itu terbanyak keempat. Yang terbanyak, yang selanjutnya itu adalah operasional. Yang dia mengerjakan pekerjaan daily rutin kayak gitu-gitu aja. Ini jahit lurus-lurus terus, itu operasional. Terus yang selanjutnya, yang paling sedikit gajinya itu adalah karyawan yang probation. Itu paling sedikit gajinya. Gitu. Semuanya digaji di Nana gitu. Jadi di Nana tidak ada istilah magang, ucapan terima kasih gitu, nggak ada. Di Nana semua kerja keras kita appreciate dengan uang gitu. Oke, terus yang selanjutnya ini sedikit sneak peek. Mungkin di sini sudah ada yang melewati tangga starting. Kita akan melalui tahap selanjutnya yaitu profiting. Di mana tahap profiting ini adalah tahap memaksimalkan profit, mengenalkan kembali profil ke customer, kemudian accounting untuk entrepreneur, alternatif permodalan, administrasi dasar, rekrutmen dan training, yang terakhir adalah membangun tim. Jadi kalau startingnya udah selesai, HKI, entrepreneur mindset, dan lain sebagainya udah selesai tadi, barulah kita ngurusin yang profiting ini. Bagaimana cara mengelola keuangan agar usaha terus tumbuh? Yang pertama, wajib ain, tidak bisa ditawar-tawar, adalah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Oke? Nah, saya aja udah pisah keuangan pribadi dan bisnis, pisah lagi keuangan suami dan istri, pakai akta notaris. Ya itulah perjuangan seorang business owner. Jadi benar-benar harus tertib, disiplin, administrasi keuangan. Siapa di sini yang masih campur uangnya? Ada? Gak boleh ya. Habis dari sini langsung bikin rekening. Oke? Oke, dompetnya dipisahin. Karena apa? Karena nanti kita tergoda. Wah, aku mau jajan nih. Rahana tit ki titin Nana. Rah apa? Sileh sih. Gak boleh kayak gitu. Jadi kita harus tertib administrasi, tertib diri dan disiplin dalam mengelola keuangan. Yang kedua adalah catat semua transaksi harian dan cash flow. Ada yang nggak nyatetin cash flow hariannya? Jangan ya, habis ini catetin. Mau aku tuku apa? Aku tuku elastik, catat 1000. Tetap dicatat. Oke, yang selanjutnya tentukan target keuangan bulanan. Kalau di Nana, target keuangan bulanannya sudah bukan pencatatan lagi. Tapi kalau di Nana, target bulanannya adalah profit.
Jadi tim keuangan Nana itu akan muring-muring apabila omsetnya banyak tapi profitnya nggak ada. Pernah terjadi? Pernah. Jadi yang harus dilakukan apa? Yaitu goalsnya adalah profit di finance. Yang selanjutnya, gunakan sistem presentase dalam pembagian uang. Uang itu nggak bisa akan sulit apabila pembagiannya uang. Maksudnya aku ngasih gaji dia tuh nilai sekian gitu. Itu akan sulit. Tapi kalau presentase itu gampang. Karena apa? Presentase itu bisa menjadi biaya variabel yang bisa ikut bergerak seiring perjalanan bisnis kita. Contoh, di Nana itu gajiannya ada 2. Yang pertama gajian dia gaji pokok, yang kedua adalah gaji bonus. Di mana gaji bonusnya ini adalah biaya variabel, diambil dari net profit setelah dipotong pajak. Dengan deal-dealan presentase profit yang di-sharingkan kepada karyawan. Tapi ya nggak semua karyawan dikasih sharing profit. Hanya karyawan-karyawan tertentu yang dikasih sharing profit. Nah, setelah itu kita pembagian jadi enak. Oh, berapa sih presentase yang dikasihkan? Oke, jadi nanti kalau misalnya omset kita sekian, profit kita 100 juta, terus kemudian sharing profit yang kita bagikan ke tim itu 10%, nah timnya berarti dapat 10 juta. 10 juta dibagi dalam bentuk presentase. Lebih mudah dibandingkan ketika kita membuat pembagian dalam bentuk uang. Nextnya, kelola stok dan modal kerja dengan cermat. Kenapa? Karena bisa jadi boncos itu dari kegiatan. Contoh, SDM. Sering boncosnya gini. Ini ada karyawan mau habis kontraknya bulan besok. Sekarang udah rekrut, udah masuk sebulan. Gajinya double nggak? Double. Kalau ada 5 orang yang probation, berarti gajinya berapa? Misalnya 1 orangnya probationnya 1 juta, 5 orang 5 juta per bulan, probationnya 3 bulan, berarti 15 juta keluar hanya untuk pergantian posisi. Kos nggak? Kos, pengeluaran, nggak cermat berarti. Nah, cermatnya gimana? Kita butuhnya apa nih di SDM? Kita butuhnya orang yang bisa siap kerja. Ya udah, nggak usah ada probation. Kapan karyawan yang lama akan selesai kerja? Minggu ini. Oke, berarti pergantian transfer knowledge pekerjaannya seminggu aja. Kos nggak? Kosnya cuma seminggu. Berapa? 1/4 dari gaji. Berapa? Ya, betul. Gitu. Cermat dalam mengelola modal kerja. Kemudian selanjutnya adalah investasi ulang untuk keuntungan dan pertumbuhan. Siapa yang sudah dalam tahap menabung profit untuk growth perusahaan? Berapa yang ditabung? Kalau kita masih di 10%. Bagus, 10%. Yang lainnya? Berapa? Ya, jadi harus membuat sebuah kebiasaan menabung untuk growth perusahaan. Karena karyawan itu nggak yang melihat perusahaan itu, perusahaan kok ngene-ngene wae, aku masa depan rasi ning perusahaan kene iki gek rano, wah wis lah aku resign wae ngono. Tapi ketika perusahaan itu growth, contoh ada pembangunan, ada penambahan aset, itu karyawan tuh akan, oh ternyata di sini ada masa depan ya gitu. Jadi ya udahlah aku menggantungkan hidupku di sini aja gitu. Nah, itu akan mengurangi pergantian karyawan dengan cepat. Turnover karyawannya akan berkurang dengan adanya hal itu. Kemudian membuat laporan keuangan bulanan. Yang di sini menggunakan laporan keuangan harian ada? Oke. Bagus. Nana juga harian. Jadi real time. Kalau saat ini aku nanya ke financeku, berapa keuntungan kita hari ini? Sudah langsung bisa dijawab. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menggunakan laporan itu sebagai rencana strategi bisnis yang akan kita lakukan ke depannya. Bu, kita nggak ada cash flow. Lah, kok iso? Lah iya, soalnya semuanya masuk ke produksi jadi barang. Kalau kita nggak tahu kondisinya, kita akan ngapain? Ngutang buat nambah cash flow. Tapi kalau kita tahu kondisinya bahwa uangnya itu banyak diproduksi, banyak diproduk, yang kita lakukan apa? Ngepush produksi kendang dirampung ke produksi nih, marketing kendang dodolan. Nah, pengambilan keputusan jadi meter ketika kita tahu ternyata kondisi keuangan seperti ini karena uangnya itu tadi produk kabeh, jadi cash flow-nya rano. Tuh. Oke.
Kemudian konsultasi keuangan atau pajak. Nah, ini opsional. Kalau sudah badan hukum, mau tidak mau harus pajak. Saya aja personal, perseorangan itu juga kena pajak. Didatengin sama petugas pajaknya, Mbak Henti, iya belum bayar pajak ya? Iya. Bayar ya? Ya gitu. Nah, jadi teman-teman di sini kalau misalnya sekarang ini bisnisnya masih kecil, coba atur keuangan supaya ketika nanti bisnisnya sudah membesar itu tidak kesulitan dalam pelaporan ke petugas pajak. Ibarat manusia, uang dalam bisnis adalah darah. Nggak boleh kehabisan darah. Nggak boleh cashnya habis ya. Jadi harus ada cash flow yang berputar di dalam bisnis supaya nggak anemia. Pentingnya mengatur keuangannya ada 5. Yang pertama adalah budgeting. Jadi selama 1 tahun kita harus bisa mengelola. Oh, omsetnya 8M nih. Berapa uang yang akan kita gunakan untuk operasional, marketing, sales, kemudian bahan baku. Nah, kayak gitu ada. Kemudian yang kedua adalah memisahkan laporan keuangan pribadi dan bisnis, membuat laporan keuangan, menyiapkan strategi bisnis, dan mengetahui grafik tren dari bisnis yang dijalani. Jadi kalau udah tahu grafik tren yang dijalani, biasanya kita akan lebih enjoy menjalani bisnis. Ini keuangan sederhana perusahaan yang wajib ada, tidak boleh di-skip dan tidak ada. Teman-teman kan ini ikut inkubasi bisnis ya. Nah, biasanya nanti kalau misalnya mau ikut yang lain-lain tentang kompetisi akan ditanyakan 3 poin ini. Cash flow, laporan laba rugi, dan neraca keuangan. Ini pasti ditanyakan. Pasti, tidak pernah tidak. Contohnya cash flow itu catat semua karena cash flow itu adalah darah ya. Jadi kalau misalnya di sini ada hambatan gitu, ya kita akan mati gitu karena jantungnya tidak akan bisa berdetak. Bisnisnya akan tidak bisa berjalan. Ini contoh penulisan cash flow arus kasnya. Yang harus ada adalah tanggal, keterangan, dan saldo, uang masuk dan uang keluar. Ini yang dilakukan Nana. Sampai akhirnya muncul sebuah grafik perubahan capaian omset, perubahan capaian laba. Ini contoh aja ya. Ini kita bisa tahu, oh capaian omsetnya Nana itu berapa? 2024 capaian segini, target 2005 kita naikin deh 38% jadi segini gitu. Pencatatannya dari cash flow. Nah, ini contoh laba rugi. Ini dari laporan ini pengusaha tuh bisa dengan mudah mendapatkan kondisi perusahaan. Sekarang kalau aku nanya ke Mbak Diah, Mbak Diah, perusahaanmu sekarang hari ini laba atau rugi? Laba. Benar, yakin? Enggak sih, masih ragu-ragu. Oke. Nah, ya, jadi ketika kita bertemu dengan investor, biasanya investor hanya punya waktu 1 menit untuk ngobrol sama kita, know about our business. Kita nggak punya banyak waktu untuk gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ketemu dengan investor, biasanya 1 menit itu langsung ditanya, ceritakan tentang dirimu dan bisnismu. Kita ceritakan 1 menit. Di dalam 1 menit itu wajib di dalamnya ada tentang keuangan. Bisnisku sekarang ini, contohnya Nana ya. Nana Baby Carrier adalah produksi gendongan bayi ergonomis yang menjual gendongan bayi khusus untuk ibu, dan kami bergerak di pasar nasional dan internasional dengan penjualan lebih dari 2.000 pieces per bulan dengan omset 7,8 M per tahun dengan profit sebesar 30% per tahun yang kita rencanakan, dan akhirnya sampai saat ini kita sudah mendapatkan omset 1/4 dari tahun ini dan profitnya 1/4 dari tahun ini, dan itu sesuai dengan target. Selama 1 menit itu business owner ngobrol dengan investor, apakah investor tertarik? Iya, pasti. Tapi kalau kita ditanya, Mbak, bisnismu profit nggak? Profit sih kayaknya. Yaudah, aku nggak jadi invest aja. Karena bisnis ownernya sendiri ragu-ragu dengan bisnisnya. Oke, nah nanti teman-teman akan belajar seperti itu ya, seiring berjalannya waktu. Pentingnya itu. Ini contohnya laba rugi seperti ini. Harus ada laba bersihnya. Masing-masing perusahaan komponennya beda-beda. Ini contoh gambarannya. Jadi kita harus tahu traction tapi bentuknya adalah laba. Laba tahun ini, laba tahun ini, laba tahun ini, laba tahun ini. Oh, laba tahun ini tuh targetnya sekian. Berarti apa yang harus kita lakukan di tim operasional? Hemat gitu. Oke, semuanya hemat ya, kompak, hemat gitu.
Ini contoh neraca. Jadi neraca ini untuk mengetahui growth perusahaan. Perusahaanku ki tumbuh apa gur ngini-ngini tok. Kayak aku yang gur ngini-ngini tok gitu. Tapi dengan adanya neraca ini kita bisa tahu, oh ternyata perusahaan kita growth. Dulu kekayaannya itu baru sekitar 800 jutaan tahun 2019. Sekarang hampir 8M, belum termasuk yang lain-lainnya. Jadi kayak tanah, gedung, dan bangunan itu nggak dihitung. Jadi hanya bisnisnya, aset bisnisnya aja itu sekitar segitu. Nah, taunya dari mana? Kalau saya sendiri nggak ada angka, saya tuh kayak ngerasa, ya aku ini kelambine yo iki, kudungnya yo iki, yo kok kayaknya aku yang gini-gini wae. Tapi ternyata asetnya bertambah. Dari mana taunya? Dari neraca. Jadi wajib main banget semua business owner punya neraca. Ini quotes of the day. Entrepreneur itu nggak harus bisa bikin laporan keuangan. Buang-buang waktu. Kalau bisa baca aja dan paham supaya kita bisa atur strateginya. Di Nana, rumus Nana Baby Career itu ada 1 tujuan, 5 value, 10 perilaku, dan ini semoga nanti bisa diterapkan di tempat teman-teman semuanya. 1 tujuan itu adalah goalsnya perusahaan. Kalau di Nana setiap bayi lahir digendong dengan Nana Baby Career. 1 bayi lahir tuh bayangkan ya, tadi angka kelahiran 2000 per hari itu dikalikan 300.000. Nah itu adalah tujuannya. Kemudian kreatif, excellent, responsive, independent, dan agility itu adalah sifat kerja, bukan sifat orang ya, beda. Boleh nggak saya bermuka dua? Oh, bukan bermuka dua kalau di Nana, tapi bersikap profesional. Boleh di rumah itu orangnya mellow, melankolis gitu. Tapi kalau di Nana harus ceria. Gitu. Nah, ini adalah 5 value, kemudian perilakunya diterjemahkan lagi. Oke, kayaknya ini saya terakhir bonus sebagai tambahan informasi ke teman-teman semuanya. Ini nggak ada di permintaannya Mas Imam. Tapi ini saya dapatkan dari EOS. Jadi EOS itu adalah bisnis, sebuah platform bisnis yang biasa digunakan oleh orang luar negeri untuk menyederhanakan sak tenane bisnis kuwi opo. Nah, bisnis itu adalah ya ini, 1 tujuan, nilai yang dibawa oleh bisnis itu apa, kemudian perilaku yang dilakukan oleh staf karyawan itu apa, gitu. Ini slide-nya boleh diminta? Boleh. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan di slide tersebut, boleh di komen, nanti akan saya jawab. Saya rasa cukup sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nih udah lewat banget nih. Oke. Masih Mama aja yang nunjuk. Boleh. Ya. 1, 2 belakang, 3 sini. Kita dulu ya. Ya, oke. Boleh, Kalau silakan. lewat banyak nanti kita stop, kapan-kapan kita undang lagi harus undang lagi. Boleh. Bapak. Ya, Mbak siapa namanya? Mbak Cinta. Harus gini ya tangannya, Mbak Cinta. Oke. Halo Mbak Henti, aku senang banget jujur karena dari semua pendampingan atau acara-acara yang aku ikutin untuk scale up bisnis, itu aku baru nemuin mentor Mbak Henti yang luar biasa banget, bisa bikin aku dan macam ini dengerin dari awal sampai akhir. Jadi pertanyaannya Mbak, aku penasaran. Yang pertama, saat Mbak rekrut ini ya seperti finance, marketing, dan biasanya bisa ada manajer-manajernya kan Mbak, atau supervisor atau apapun itu. Nah itu saat Mbak rekrut di awal dulu, itu Mbak sendiri yang merekrut atau Mbak ada yang lain yang nemenin Mbak untuk menemukan apa ya istilahnya, pengennya tuh seperti apa orangnya gitu. Nah terus selanjutnya apa yang membuat Mbak itu bisa kayak tadi kan ceritanya panjang banget ya, di situ kayak panjang banget. Bisa menguasai semua gitu. Ada nggak sih satu atau statement yang bisa menyadarkan gitu kalau misalkan kita tuh harus sebagai business owner tuh bisa live di bisnisnya kita gitu, kayak itu tuh bener-bener nyawa kita gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Awal aku merekrut orang-orang yang sekarang ada di level manager itu aku yang ngajarin. Jadi karena aku nggak punya uang, aku nggak bisa hire pro.
Jadi aku hire manager lah, gajinya njaluknya langsung 10 juta. Wah, raiso gitu. Nggak kuat aku bayarnya. Jadi ngehacknya aku ada orang yang memang dia potensial, step by step dari bawah. Aku asah skillnya, aku ajak kemana-mana gitu kan, supaya bisa belajar, ketemu sama orang. Terus kemudian aku kasih tahu, ini loh yang harus kamu kerjakan kalau belajarnya ini gitu. Itu aku yang kasih tahu kurikulumnya, dan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaanku. Nah, bisa jadi nanti perusahaan teman-teman beda ya sama perusahaanku ya. Kalau di Nana, orang finance-nya Nana itu dulu rekap data dari statistika. Namanya Anggra, sekarang masih ada orangnya. Kalau mau dicek keberadaannya ya. Tenan pora lagi Mbak Anggra lagi ono ning Nana. Oke. Nah, dia itu orang di statistik yang lamar jadi rekap data bagian gudang. Tapi aku ngelihat potensinya dia tuh bagus. Nggak cuma bisa ngerjakan itu aja. Dia kayak eman-eman banget. Kan pikirannya, kemampuannya hanya untuk mengerjakan pekerjaan gudang. Akhirnya aku kasih tahu ke dia, Dek, kamu kerja serius nggak gitu? Serius Bu gitu. Goalsnya apa? Goalsnya dia kasih tahu. Aku dapetin, aku pegang goalsnya dia. Terus habis itu, ini rahasia ya, jadi nggak aku kasih tahu goalsnya. Dia goalsnya ini aku tahu. Terus kemudian aku kasih tahu ke dia, kamu mau nggak tak challenge jadi finance? Karena logika matematikamu udah oke, gitu kan? Tinggal kita build laporan keuangan dari orang yang bikin laporan keuangan, di Anggra tinggal nerusin. Nanti di Anggra analisa dari keuangan kita tuh kayak gimana, gitu. Sampai sekarang. Kalau ada pelatihan-pelatihan, dia yang ikut tentang finance. Sampai sekarang itu, kalau misalnya saya mau ngambil keputusan, dia yang suggest. Karena dia tahu betul data angkanya yang nggak saya baca. Tapi saya ngasih tahu ke dia, kamu baca ya.